Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Tetapi aku punya teman baik di pihak yang benar yang mengenal Guru Li. Aku mendapatkan ramuan Guru Li melalui teman itu. Li Tianba melihat ekspresi para tetua Jindan dan kemudian tersenyum. Mata Jiang Pu berbinar. Karena Li Tianba mengakui adanya hubungan, mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan darinya. Minta kamu meminta teman baikmu untuk meminta Guru Li membuatkan pil untuk kita? Jiang Pu bertanya dengan cemas. Kecuali Li Tianba, para tetua Jindan lainnya yang hadir semuanya berada di tahap Jindan menengah dan semuanya kuat. Mereka juga memiliki master yang mengkonfirmasi kooperatif jangka panjang, dan mereka sebelumnya meminta master yang mengkonfirmasi kooperatif untuk membuat ramuan tingkat 3 mereka. Namun, menurut berita yang diperoleh dari Sekte Shushan dan perusahaan dagang Beishu, tingkat meyakinkan Li Chen tidak menurun sama sekali setelah ia naik ke tahap inti emas. Tingkat 3 dari tahap inti emas tingkat menengah. Dibandingkan dengan para ahli dokumentasi yang bekerja sama dengan 6 tetua Jindan yang hadir, ramuan tingkat tinggi tingkat 3 yang disempurnakan oleh Li Chen lebih efektif, dan ketekunan hasilnya bahkan lebih tinggi, yang hampir dapat menjamin bahwa 2 ramuan tingkat tinggi tingkat 3 akan diperoleh dari setiap porsi ramuan. Dalam banyak kasus, sebagian ramuan hanya dapat memberi ramuan mereka tingkat 3, dan kualitasnya tidak dapat dijamin. Yang bisa kulakukan hanyalah mencari ramuan untuk diminum sendiri oleh orang-orang yang hadir. Aku tidak bisa membuat ramuan untuk keahlian orang lain. Sahabat baikku juga perlu membantu, Li Tianba berpikir dan menjawab. Tentu saja. Sebagai tambahan biaya yang telah dibayarkan oleh Guru Li, kami akan memberikan hadiah kepada Anda dan temanmu, kata Jiang Pu dengan gembira. Bab 322 Pertemuan. Pada hari-hari berikutnya, hubungan antara sisi baik dan jahat di pos pemeriksaan Jieshan adalah yang paling dekat. Melalui koneksi Li Tianba, 6 tetua Jindan tingkat menengah dari pihak benar dan jahat mengirimkan ramuan dan resep tingkat 3 masing-masing kepada Li Tianba. Li Tianba mengirimkannya ke Ye Lingyun melalui sebuah saluran, dan kemudian Ye Lingyun mengirimkannya ke puncak Cijian dari Sekte Shushan. Bahkan 3 tetua Jindan dari Jalan Kebenaran tidak punya niat untuk bertanya. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin mempertahankan saluran seperti itu, mereka harus tetap seperti itu. Terlepas dari apakah mereka percayanya atau tidak, apakah teman baik Li Tianba benar-benar ada atau tidak. Setelah menerima 2 ramuan tingkat tinggi tingkat 3 yang berhasil disempurnakan dan merasakan energi spiritual yang melimpah dalam ramuan tingkat tinggi tingkat 3 itu, satu-satunya pikiran mereka adalah menstabilkan hubungan mereka dengan Li Tianba. Li Tianba memperoleh banyak keuntungan darinya. Ia tidak hanya menstabilkan jalur pemeriksaan Jieshan, tetapi ia juga memperoleh uang tambahan untuk operasinya. Ditambah dengan hadiah dari Li Chen, dia sebenarnya mendapat 3 saham. 6 tetua inti emas tahu bahwa jumlah ramuan yang mereka sempurnakan sangat sedikit, dan persetujuan mereka dengan Li Tianba tidak disebarluaskan keluar. Jika hubungan kerja sama semacam ini stabil, maka akan menjadi kerja sama jangka panjang dan akan menjadi kunci dalam pelatihan mereka. Tidak ada sesepuh Jindan yang akan menghancurkan hubungan ini dan hanya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Setengah tahun telah berlalu, dan latihan Li Tianba tentang teknik tubuh giok matahari terik telah mencapai tingkat keberhasilan yang kecil. Selain itu, hantu jahat tingkat 3 di senjata ajaib bendera hantu di tangan berada dalam kondisi terus melemah karena kekurangan nutrisi dari Hopper untuk waktu yang lama, dan itu juga perlu disampaikan kepada Li Chen sesegera mungkin. Jadi dia mengirim pesan ke kedua sisi pos pemeriksaan Jieshan, meminta izin melewati pos pemeriksaan Jieshan. Di masa lalu, siapapun yang ingin melintasi pos pemeriksaan Gunung Batas, terutama seorang yang menguasai tingkat Jindan, harus menyelundup melalui jalur khusus atau melalui prosedur formal dan dilindungi oleh pihak lain. Para sekutu tahap Jindan memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan sejumlah kerusakan tertentu. Dan mengingat hubungan yang tegang dan bermusuhan antara pihak baik dan pihak jahat, sangatlah sulit bagi para Jindan di kedua belah pihak untuk lulus ujian. Faktanya, Li Tianba dapat dengan mudah menyimpulkan melalui formasi di kedua sisi menggunakan teknik penyembunyian rahasia dan penutup surga untuk menyembunyikan auranya sendiri sehingga dia tidak akan ditemukan oleh formasi di kedua sisi. Dengan tingkat keterampilan formasinya, tidaklah sulit untuk melewati formasi tersebut. Namun, ia memiliki misi menjaga kota Jieshan, sehingga ia perlu memberitahu pemerintah saat meninggalkan kota Jieshan. 2 formasi besar di kedua sisi pos pemeriksaan Jieshan bukanlah masalah besar. Lagi pula, setelah dia pergi ke sana, dia hanya akan tinggal selama 3 jam sebelum kembali. Pihak yang benar-benar tidak peduli hal-hal besar apa yang dapat dia lakukan dalam waktu singkat ini. 3 jam bahkan tidak akan cukup untuk terbang ke lokasi penting manapun, apalagi menyebabkan banyak kerusakan pada pihak yang benar. Faktanya, tetua ketiga Jindan dari jalan lurus semuanya percaya bahwa Li Tianba lulus ujian untuk bertemu dengan teman baik itu, dan teman baik itu adalah ayah yang membantu mereka menghubungi Guru Li Chen. Kecerdasan Li Tianba sebelumnya telah lama mengintai, dan satu-satunya catatan tentang kedatangannya ke pasukan yang benar adalah beberapa tahun yang lalu. Hubungan antar sahabat perlu dijaga.
Tetua ketiga Jindan sangat mendukung pertemuan Li Tianba dengan sahabatnya, yang juga terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Setelah semuanya disetujui, Li Tianba mengendarai pedangnya menuju pos pemeriksaan Gunung Batas. Formasi Gunung Batas Bangsek Senluo telah membuka jalan untuknya. Ketika melewati formasi, dia mengangguk kepada Jiang Pu yang menjaga formasi, dan Jiang Pu tersenyum serta memberikan tangan sebagai tanggapan. Setelah melewati formasi Sekte Senluo dan terbang melintasi zona penyangga sejauh 200 mil, mereka tiba di luar formasi yang lurus. Begitu Li Tianba mendekati formasi, aura ramuan emas ditemukan oleh formasi tersebut. Rekan Daoisli, jika waktunya tidak cukup, Anda bisa tinggal sedikit lebih lama. Tidak masalah jika Anda kembali besok, kata Ying Hou sambil tersenyum ketika Li Tianba melewati lorong itu. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Ying. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali tepat waktu agar tidak menimbulkan masalah bagimu. Li Tianba menjawab sambil tersenyum. Untungnya saat itu tidak ada sponsor lain di pos pemeriksaan. Kalau tidak akan ada yang percaya kalau ini adalah percakapan antara mitra jin dan baik yang bermusuhan dengan jin dan jahat. Ketika Li Tianba melewati formasi yang benar, dia terkejut karena formasi yang benar itu bahkan tidak mengaktifkan fungsi pemindaian. Ini adalah tanda rasa hormat dan kepercayaan padanya. Setelah meninggalkan formasi, dia mempercepat pedangnya dan terbang menuju kedalaman pasukan yang saleh. Setelah meninggalkan jangkauan penginderaan formasi, dia mengaktifkan teknik menutupi dan menyembunyikan rahasia surga dan menemukan tempat untuk berhenti. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di atas bunga teratai putih. Sosok itu adalah Li Chen yang berasal dari Sekte Shushan. Li Chen datang ke sini dan dengan santai melemparkan pelat formasi benih sesawi sumurut tingkat 4, menempatkan kedua orang itu di dalam formasi. Rekan tahu, lama tak berjumpa. Li Chen menatap kloningannya dan berkata dengan hormat kepada seorang biksu. Tidak peduli berapa kali aku mengalaminya. Setiap kali aku bertatap muka dengan doppelgangerku, perasaan aneh itu tidak dapat dihapus. Itu seperti menghadapi cermin, tetapi diri lain di cermin itu nyata dan dapat bergerak secara mandiri. Rekan tahu, lama tak berjumpa. Li Tianba membalas sapaan biksu itu. Li Chen mengeluarkan meja kayu dari cincin luar angkasa dan menuangkan teh spiritual tingkat 3 yang telah disiapkan di atasnya. Kita berdua memperoleh ramuan emas saat kita bertemu lagi. Rekan Daois memiliki 4 ramuan emas lebih banyak daripada aku. Li Tianba menyesap teh spiritualnya, meletakkan cangkirnya dan berkata, 3 lagi saja. Li Chen segera mengoreksi. Meskipun Li Chen dan Li Tianba adalah tubuh asli dan klon dari orang yang sama, mereka memiliki kemampuan berpikir yang relatif independen, sehingga percakapan seperti itu terjadi. Li Tianba merasakan informasi dari tubuh aslinya, Li Chen, dan tidak bisa menahan tawa. Memang 3, dia mengangguk. Tubuh Tao Tai Chi-nya memiliki tubuh yang manusia dan tubuh Hin mayat. Dapat muncul pada saat yang sama, dan hanya akan muncul sesuai dengan itu ketika ia bertukar teman Tao. Keduanya duduk menghadap dan meminum teh spiritual di cangkir mereka dengan hati-hati. Li Chen meletakkan tas penyimpanan di atas meja, dan Li Tianba kemudian mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Keduanya tersenyum sama satu sama lain dan menyimpan tas penyimpanan masing-masing. Kamu juga harus menyingkirkan piring susunan biji mustard sumeru ini. Aku jarang menghadapi bahaya. Dengan kemampuan pembentukan susunanku saat ini, bahkan jika aku menggunakan bendera susunan kelas 3, aku dapat mengerahkan kekuatan yang sama dengan piring susunan biji mustar sumeru, kata Li Chen, sambil menunjuk piring susunan biji mustar sumeru di tanah. Ini adalah sesuatu yang telah diingatnya sejak lama. Sumeru mustard seed array plate, tingkat 4 adalah alat pertahanan terkuat di tangan. Kalau saja dia tidak menjadi ahli formasi, barangkali dia masih akan menyimpan piring formasi biji sesawi sumeru, tingkat 4 untuk melindungi dirinya. Namun kini dia adalah ahli formasi, dan dengan keberadaan senjata ajaib kelahirannya Quantum 01, kekuatan dalam formasi mungkin tak disaingi oleh banyak pakar di dunia ini. Rekan tahu, harap berhati-hati, kata Li Chen saat sebuah teratai putih muncul di bawah kakinya dan kemudian sosoknya menghilang. Li Chen menyampaikan, seni rahasia menyembunyikan jiwa. Dalam hal ini, ketunggalan teknik budidaya pedang ramuan emas Li Tianba jauh lebih buruk. Namun, pedang terbang kelahiran Li Tianba begitu kuat sehingga sulit dikatakan siapa yang akan menang atau kalah jika ia bertarung langsung dengan tubuh aslinya Li Chen. Li Tianba mengayunkan tangannya, dan piring susunan biji mustar sumeru di tanah pun disingkirkan. Meskipun, sumeru mustard seed array plate, disempurnakan oleh tubuh asli Li Chen, karena tubuh asli dan klon adalah satu, Li Tianba dapat menggunakan sumeru mustard seed array plate ini secara langsung tanpa perlu menyempurnakannya. Li Tianba melihat selai. Hanya butuh waktu 1 jam dia untuk bertemu dengan tubuh aslinya, Li Chen. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk duduk diam dan minum teh. Dia tidak tinggal lama di pengaruh lingkungan yang benar, karena dia ingat bahwa dia memiliki masalah dengan kuil Qianye. Untungnya, sejak terakhir kali dia menyadari bahwa dirinya tengah menonjolkan diri oleh kuil Qianye menggunakan visi takdir,
Dan setelah dia mematahkan efek visi takdir melalui niat pedang, Kuil Qianye juga menyadari bahwa harapan untuk melacaknya melalui visi takdir sangatlah tipis. Jadi dia tampaknya telah menghentikan tindakannya terhadapnya. Jika tidak, akan menjadi masalah apakah dia bisa membuka jalan yang aman seperti yang dia lakukan sekarang. Kemungkinannya besar, dia harus berhati-hati setiap hari tentang trik apa yang mungkin digunakan Kuil Qianye dan tidak berani dengan mudah mengekspos dirinya di luar formasi. Saat dia hendak mendekati pos pemeriksaan kebenaran, rasa peringatan muncul di hatinya. Ketika seorang pendeta bahaya, ia akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit peringatan. Semakin kuat alarm, semakin akurat peringatannya. Dia bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang tiga tetua yang menjaga. Mereka adalah tetua dari sekte besar yang berada di tahap tengah inti emas. Meskipun perjanjian mereka dengan Li Chen bersifat pribadi, mustahil bagi mereka untuk membatalkan perjanjian itu tanpa alasan. Li Tianba mengaktifkan teknik menutupi dan menyembunyikan rahasia surga, yang memungkinkannya terhindar dari ditemukannya formasi pos pemeriksaan kebenaran, dan dia memasuki jangkauan formasi kebenaran. Pada saat ini, komunikator di cincin antariksanya menanggapi. Komunikator ini adalah komunikator antara dia dan Ying Hou. Keuntungan komunikator ini adalah siapapun yang berada di salah satu dari 6 sekte utama, atau di salah satu daerah yang tidak terlalu terpencil di benua Shu Utara dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan orang lain. Pikirannya diperhatikan pada komunikator dan dia menerima pesan. Rekan Tao Li, 2 Arhat Agung telah datang ke Kuil Qianye. Kami akan membuka jalan menuju formasi kelimamu. Kau harus kembali dari sana secepat mungkin. Apa yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Li Tianba tidak dapat menahan diri untuk menenangkan dan mendinginkan kepalanya. Begitu teringat Kuil Chiba, tibalah Arhat Agung Kuil Chiba. Arhat Agung adalah gelar kehormatan bagi seorang Arhat yang telah mencapai puncak alam Arhat akhir. Ini semua adalah benih Nas Chen Soul, fondasi terpenting sekte tersebut. Makhluk seperti itu hanya akan mengurusi beberapa urusan sekte kecuali mereka telah kehilangan harapan untuk naik pangkat karena masalah rentang hidup. Sama seperti Guru Li Tianba, Tetua Jian, dia sebenarnya juga Tetua Agung. Tetapi nama Tetua Jian begitu terkenal sehingga dia tidak membutuhkan gelar Tetua Agung untuk meningkatkan statusnya. Terlebih lagi, dengan latar belakang Kuil Qianye, bahkan mungkin ada Arhat Agung dengan kekuatan yang sama dengan Tetua Jian yang bersembunyi di sana. Hal ini mungkin sepenuhnya. Kuil Qianye memiliki fondasi yang kuat, terutama dalam hal seni bela diri, yang menempati peringkat pertama di antara 6 sekte utama. Sekalipun Li Tianba memiliki senjata sakti Wan Jianfeng, dia tidak memiliki keyakinan untuk bertarung melawan Arhat Agung. Belum lagi ada 2 Arhat Agung yang datang. Kuil Qianye pasti sangat menghargainya sehingga mereka mengirim 2 Arhat Agung untuk menghadapinya. Seseorang yang kompeten baru saja naik ke tahap inti emas. Faktanya, dia masih salah menilai seberapa besar Kuil Qianye menghargai dirinya sendiri. Jiwa baru lahir untuk menjaganya, mungkin seorang yang mulia akan datang kepadanya saat ini. Sejak pengawas perjanjian bayi palsu dari perusahaan dagang Tianxing menghilang, dia belum ditemukan. Ada juga berita dari sekte Shenluo bahwa patriar jiwa baru lahir dari perusahaan perdagangan Tianxing telah muncul di dekat benua Beishu, yang memaksa setiap sekte besar untuk meminta patriar jiwa baru lahir untuk menjaga daerah tersebut. Setiap sekte besar memiliki beberapa leluhur Nas Chen Soul. Dalam keadaan normal, kebanyakan dari mereka mengasingkan diri untuk berlatih, atau bertindak bebas. Harus menunggu beberapa hari sebelumnya hingga leluhur Nas Chen Soul muncul. Tentu saja, jika terjadi keadaan darurat, Patriark Yuanying dapat dipanggil secara paksa, tetapi dalam kasus tersebut, kecuali sekte tersebut dalam krisis hidup dan mati, yang menanti adalah murka Patriark Yuanying. Oleh karena itu, mengetahui adanya kemungkinan ancaman dari bayi palsu dan jiwa baru lahir, tentu saja sekte-sekte besar yang menggundang leluhur jiwa baru lahir mereka terlebih dahulu. 6 sekte utama juga tahu betul bahwa hampir mustahil untuk menghentikan leluhur jiwa baru lahir hanya dengan mengandalkan binatang laut kelas 4 di laut. Binatang laut tingkat 4 itu sebelumnya mampu menghentikan leluhur Yuanying. Itu karena leluhur Yuanying tidak mencapai perairan dekat benua Beishu. Itu, dan mungkin dimaksudkan untuk menegaskan di antara wilayah itu dan menghindari binatang laut tingkat 4 itu. Jadi dalam situasi saat ini, 6 sekte utama tidak dapat menjamin apakah leluhur jiwa baru lahir telah memasuki wilayah pedalaman benua Shu Utara. Selama Patriark Yuanying tidak mencapai jangkauan pemantauan formasi utama, bahkan jika dia menggunakan metode penyembunyian rahasia, sangat mustahil untuk menemukan jejak Patriark Yuanying 100%. Sangat bagus bahwa binatang laut kelas 4 dapat menghentikan leluhur jiwa baru lahir sekali. Itu sama saja dengan memberitahu sekte-sekte utama tentang situasi tersebut sebelumnya. Kelas 4. Bab 323 Arahat. Li Tianba mengubah arah dan formasi kelima berada 100 mil jauhnya dari pos pemeriksaan utama. Formasi besar di Jieshan Pass tersusun dari serangkaian formasi yang saling terhubung, dan formasi kelima adalah nama formasi tunggal di sini. Dia mengucapkan mantra, dan Ying Hou, yang bertugas menjaga formasi, seharusnya tidak diterima.
Ying Hou membiarkan melewati formasi kelima untuk meyakinkannya. Jika dia melewati pos pemeriksaan Gunung Batas Zhengdao, jika Ying Hou dan yang lainnya benar-benar diawetkan Li Tianba, atau jika dia ditemukan oleh Arhat Agung Kuil Qianye, maka mengingat penjagaan pos pemeriksaan Gunung Batas Zhengdao, akan sulit bagi Li Tianba untuk melarikan diri. Namun, masalahnya berbeda dalam formasi kelima. Jika Li Tianba merasakan krisis, dia dapat menggunakan cara apapun untuk melarikan diri kapan saja. Hanya 3 tarikan napas setelah dia mengucapkan mantra itu, sebuah lorong terbuka di formasi kelima di depannya. Tanpa ragu, dia menggunakan pedangnya untuk terbang menuju formasi kelima. Ini adalah kepercayaan terhadap Ying Hou dan yang lainnya, juga kepercayaan terhadap tingkat formasinya sendiri. Meskipun Li Tianba bukan ahli formasi dan tidak memiliki kuantum 01, ia dapat memanggil sumber daya dari tubuh aslinya, Li Chen, kapan saja. Jika pihak yang benar-benar ingin menggunakan formasi besar untuk menghadapinya, mereka pasti akan sangat kecewa. Belum lagi dia sudah melakukan penelitian yang sangat mendalam terhadap formasi besar pihak yang benar. Bahkan tanpa banyak penelitian, dengan kemampuan formasi yang bisa dikerahkannya, tidak akan membutuhkan waktu lama untuk secara paksa menerobos formasi tersebut. Dia melewati formasi itu tanpa membahas masalah apapun, yang membuatnya merasa lega. Ini bukan karena dia dapat dengan aman meninggalkan pasukan yang saleh, tetapi karena Ying Hou dan 3 tetua jindan yang saleh lainnya adalah teman-temannya. Meskipun ada alasan ketertarikan yang terlibat, sulit untuk berteman satu sama lain ketika mereka mencapai tahap jindan tanpa minat apapun. Sekalipun mereka adalah sekte dari sekte yang sama, jika tidak ada konflik kepentingan, tidak ada kemitraan jindan yang akan membuang waktu berharga untuk berteman dengan mereka. Sama seperti Guru Li Chen, Tetua Su memiliki hubungan baik dengan sekelompok tetua jindan. Penatua jindan dari garis keturunan lain di sekte tersebut. Tetua Su biasanya bahkan tidak punya cukup waktu untuk berlatih, dan belajar dengan tetua jindan lainnya di sekte yang tidak memiliki kepentingan pribadi seperti biasa-biasa saja. Dia dengan cepat melewati zona penyangga sepanjang 200 mil, menyapa sesepuh jindan yang menjaga pos pemeriksaan Jieshan di sekte Shenluo, dan kembali ke kota Jieshan. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan mengetahui apa isinya tanpa membukanya. Barang paling berharga di dalam tas penyimpanan adalah susu Peritian Luo, kelas 4. Justru karena susu Peritian Luo begitu berharganya, dia harus pergi dan mengambilnya sendiri. Selama Anda tidak bertemu dengan ahli formasi, Anda dapat menggunakan Sumeru Mustard Seed Array Plate untuk memblokir serangan apapun dari periode Jindan. Ada juga banyak sumber daya. 10 botol giok semuanya diisi dengan ramuan kelas 3. Faktanya, jumlah ramuan tingkat 3 yang diangkut akhir-akhir ini cukup banyak. Itulah sebabnya mengapa 6 tetua yang menjaga ramuan emas dari orang benar dan orang jahat datang kepadanya. Karena Li Tianba mampu memperoleh sejumlah besar ramuan tingkat 3 yang disempurnakan oleh Guru Li Chen, dia pasti memiliki hubungan dengan Guru Li Chen. Kali ini, saya menerima 10 botol giok berisi ramuan tingkat 3, yang akan memberi saya sumber daya untuk mempertahankan dalam jangka waktu lama, dan dapat mengurangi dampak ramuan tingkat 3. Sisanya adalah teh spiritual kelas 3, yaitu teh spiritual kelas 3 yang dipanggang oleh Li Chen sendiri, serta beberapa produk yang menggabungkan teknologi dan budidaya. Teh spiritual kelas 3 yang dipanggang oleh Li Chen sendiri tidak kalah terkenalnya di benua Shu Utara dibandingkan dengan pil spiritual kelas 3 yang dimurnikannya. Terlebih lagi, karena Li Chen jarang mengaduk teh spiritual kelas 3, hanya sejumlah kecil yang muncul di sekte Shushan dan perusahaan dagang Beishu. Nilai teh spiritual kelas 3 ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari teh spiritual kelas 3 itu sendiri. Li Tianba mengambil sebagian dari teh tingkat spiritual 3 dan membaginya menjadi 6 bagian. Ini adalah hadiah untuk 6 tetua jindan di pihak yang benar dan jahat. Dia secara pribadi mengantarkannya ke sekte Shenluo, sementara pemilik toko Xinshun mengantarkannya ke pos pemeriksaan Zhengdao melalui berbagai saluran. Ada juga beberapa sumber daya pemurnian mayat di dalam tas penyimpanan. Untuk meningkatkan kekuatan mayat perak, perlu juga mengonsumsi bahan pemurnian mayat kelas 3. Yusing, kamu yang terbaik Xinshun. Tidak lama kemudian, Diakon Yusing keluar bersama penjaga toko Xinshun. Li Tianba berjalan keluar. Kedua pria ini adalah bawahan langsungnya, jadi tidak perlu bersikap sopan dan tidak perlu mengundang mereka masuk. Menir Xinshun, tolong berikan 3 hadiah ini kepada rekan Tao Ying Hou, Xin Tong, dan Mu Peng. Dia mengeluarkan 3 kotak giok tersegel dan memberi perintah. Baik, tetua. Dia sudah lama berada di kota Jieshan. Jadi dia tahu hubungan antara para tetua jindan di kedua sisi pos pemeriksaan Jieshan. Banyak sumber daya untuk transaksi pribadi masih dilakukan melalui bisnisnya. Juga, mintalah seseorang untuk mencari tahu apakah kedua arhat dari kuil Qianye itu tetap tinggal atau pergi ketika mereka tiba di pos pemeriksaan, dan ke arah mana mereka pergi. Aku ingin mencari tahu. Li Tianba melanjutkan perintahnya. Sulit bagi anak buahku untuk melacak keberadaan kedua arhat itu, dan kami mungkin tidak bisa mendapatkan yang akurat. Mohon maafkan informasi aku, tetua. Penjaga toko Xinshun tidak memberikan janji apapun, tetapi membungkuk dan berkata,
Sebagian besar anak buahnya sangat terpengaruh oleh pemurnian Qi, cukup jauh dari lingkaran Arhat, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk melihat sekeliling begitu mereka mencapai pos pemeriksaan di sana. Jangan bilang kalau kamu tidak punya sumber intelijen di sana selama bertahun-tahun ini, kata Li Tianba dengan suara yang dalam. Dia juga mengetahui beberapa hal, tetapi tidak berdampak banyak, jadi dia hanya menutup mata. Penjaga toko. Li Tianba tidak keberatan dengan kenyataan bahwa penjaga toko Xinshun telah memperoleh beberapa keuntungan. Tetapi menurut keinginan penjaga toko tidak, dia tidak keberatan mengganti penjaga toko. Setidaknya akhir-akhir ini, tidak ada seorang pun di sekte Shenluo yang berani memprovokasinya. Karena guru besarnya, leluhur Lu, sedang menjaga gerbang gunung. Jika tidak, mengapa Tetua Agung Situ memberikan posisi yang menguntungkan di kota Jieshan? Itu karena perhatian Patriark Lu di atasnya. Penatua, aku akan segera melakukannya. Setelah sekian tahun bekerja sama dengan pihak lain, bagaimana mungkin tidak ada hubungan? Terlebih lagi, hubungan ini sangat solid. Hubungan ini dibangun melalui kepentingan dan berlanjut melalui kepentingan. Yusing, mintalah seseorang untuk mengantarkan hadiah ini kembali ke sekte dan ke tangan Tetua Agung Situ. Li Tianba memberi perintah kepada Diakon Yusing setelah penjaga toko Xinshun pergi. Meskipun Patriark Lu ada di sana, dia sendiri masih harus menjaga ketentuannya. Jika dia ingin mempertahankan posisinya saat ini menjaga kota Jieshan, dia membutuhkan dukungan dari Tetua Agung Situ. Faktanya, jika Li Tianba ingin mengetahui keberadaan dua Arhat Agung Kuil Qianye, akan lebih langsung dan cepat jika menemukan Ning Hou dan 3 tetua jindan. Namun dia tidak ingin melibatkan Ning Hou dan 3 tetua jindan lainnya, dan dia perlu mempertimbangkan tetua jindan ketiga. Tujuan yang disampaikannya berita itu adalah untuk mencegahnya bertemu secara tidak sengaja dengan dua Arhat Agung dan dengan demikian terhindar dari bahaya. Namun, jika mereka membocorkan rencana perjalanan kedua Arhat Agung kepadanya, itu akan dikhianati. Penjaga toko Xinshun tidak membiarkan Li Tianba menunggu lama, dan menyampaikan berita itu 1 jam kemudian. Kedua Arhat Agung itu tidak terlihat meninggalkan bagian belakang, dan tidak dapat dipastikan apakah mereka masih tinggal di pos pemeriksaan Gunung Batas Hengdao, sebab kedua Arhat Agung itu tidak muncul sejak mereka tiba. Ketika Li Tianba menerima berita itu, hatinya sedikit mencelos. Energi spiritual di pos pemeriksaan Gunung Batas bukanlah lingkungan latihan yang baik bagi para Arhat Agung. Mereka meninggalkan kuil Chiba karena sesuatu yang penting. Li Tianba merasa itu mungkin untuknya, dan dia perlu bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Dia tidak memberitahu Jiang Peu dan 3 tetua jindan lainnya. Dia mengeluarkan lingkaran jantung dan memakainya, kemudian mengeluarkan beberapa bendera formasi tingkat 2 dan membentuk formasi penyimpanan Qi, yaitu formasi yang dapat menyimpan Qi tertentu dalam jangka waktu lama. Formasi ini memiliki fungsi tunggal, dan diperoleh oleh tubuh asli Li Chen dari seorang ahli yang mencari ramuan emas. Fungsi formasi adalah untuk memungkinkan pernafasan tetap ada dalam jangka waktu lama, dan formasi akan terus-menerus memelihara pernafasan tersebut dengan energi spiritual. Li Tianba tidak tahu metode apa yang akan digunakan kedua Arhat Agung itu untuk menentukan lokasinya, dan dia tidak ingin ditemukan oleh kedua Arhat Agung itu. Setelah menyiapkan formasi penyimpanan energi, ia mengirimkan aliran energinya sendiri ke dalam formasi tersebut. Kemudian, tanpa memberitahu siapapun, dia menggunakan teknik menutupi dan menyembunyikan rahasia surga untuk menyembunyikan kehadirannya dan meninggalkan kota Jieshan saat hari mulai gelap. Mengenai tanggung jawab menjaga kota Jieshan, saya yakin bahwa ketika sekte mengetahui bahwa itu adalah serangan oleh dua Arhat Agung, mereka tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Ketika seorang pendeta menghadapi musuhnya yang tidak dapat dilawannya, ia memiliki pilihan untuk segera melarikan diri. Bahkan sekte tersebut tidak akan membiarkan sesepuh jindan bertarung melawan musuh yang tak hanya bertarung demi sebuah kota. Li Tianba meninggalkan kota Jieshan dan melepaskan pelat susunan biji mustar sumeru, tingkat 4 sejauh 10 mil di luar kota Jieshan. Bagian dalam susunan biji mustar sumeru merupakan ruang yang berdiri sendiri. Kecuali jika leluhur jiwa baru lahir menyeduhnya di lingkungan itu, ia tidak akan dapat bersembunyi di susunan biji mustar sumeru. Spirit Stone diubah menjadi listrik yang stabil melalui rangkaian petir kecil, yang memungkinkan drone terbang dalam waktu lama. Selain itu, motor Lingxi juga menyediakan energi untuk berbagai peralatan pada drone, yang memungkinkan drone bertahan di udara hingga 100 hari. Ini masih merupakan produk tahap awal. Drone ini adalah jenis pengintaian dan dapat terbang hingga ketinggian 10.000 meter. Tentu saja, fungsi penyembunyian bersifat relatif. Namun kemungkinan ini terlalu rendah. Drone menggunakan metode yang menggabungkan teknologi. Sebagian besar energi yang dikonsumsi adalah dalam bentuk listrik. Energi duniawi semacam ini tidak akan diperhatikan oleh para pendeta sama sekali. Dulu, drone hanya digunakan oleh Li Chen, pemilik aslinya. Pertemuan ini akhirnya memungkinkan Li Tianba mendapatkan bantuan teknis. Drone terbang ke langit, dan kamera presisi tinggi serta chip tingkat mikronnya memungkinkan semua kondisi di suatu area ditampilkan pada kacamata. Li Tianba yakin bahwa kuil Qianye pasti memiliki jalur khusus untuk melewati pos pemeriksaan Jieshan,
karena banyak Arhat yang telah menyelundup ke pegunungan Siwan sebelumnya. Meskipun dia telah tinggal di kota Jieshan selama beberapa waktu, dia masih belum dapat sepenuhnya memahami situasi di pos pemeriksaan Jieshan. Kekuatan-kekuatan ini memiliki salurannya sendiri. Drone beralih ke penglihatan malam dan menyalakan pencitraan termal inframerah. Li Tianba mengendalikan pesawat nirawak melalui penutup mata untuk menangkap jangkauan pemantauan hingga 50 mil di sekitar kota Jieshan. Pada pukul 3 pagi, dua sosok muncul di luar formasi rumah pertahanan kota Jieshan. Kemunculan kedua sosok ini sangat tiba-tiba. Baik pencitraan termal, inframerah maupun penglihatan malam tidak dapat mendeteksi kedua gambar tersebut hingga kedua gambar tersebut muncul atas inisiatif mereka sendiri. Penemuan ini mengejutkan Li Tianba. Jelaslah bahwa kedua sosok itu sangat berhati-hati. Mereka tidak hanya berhasil namun tetap tidak terlihat. Mereka juga bersembunyi di panas tubuh mereka. Li Tianba melihat dua kepala botak melalui penglihatan malam drone itu. Kedua kepala botak ini terlihat jelas jika dilihat dari langit. Dia 100% yakin bahwa kedua pria botak ini adalah dua Arhat Agung Kuil Chiba. Dia segera mengeluarkan cakram giok identitasnya dan melaporkan kepada sekte bahwa dia telah menemukan dua Arhat Agung dari Kuil Kianye yang mengkonfirmasi ke kota Jieshan. Mustahil membiarkan Li Tianba, seorang terampil jin dan awal, bertarung melawan kedua Arhat Agung tersebut. Mengenai bagaimana kedua Arhat Agung ini akan menanggapinya, itu tergantung pada apa yang dikatakan sekte. Bab 324 terlewatkan. Zishang Arhat dan Zihai Arhat adalah fondasi sejati Kuil Kianye. Mereka tidak keluar selama lebih dari 10 tahun, dan telah mengasingkan diri di kuil, berharap menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Namun sebuah misi tiba-tiba mengganggu latihan mereka, dan mereka diminta oleh pemimpin puncak kuil untuk membawa kembali Li Tianba. Li Tianba dari sekte Shenluo adalah tetua Jindan yang baru dipromosikan. Dalam data dasar Kuil Kianye, tercatat bahwa Li Tianba kemungkinan besar adalah gambaran dari seorang bodhisattva tertentu. Karena Li Tianba pernah menguasai kekuatan magis, bunga teratai di setiap langkah, dalam waktu yang sangat singkat. Kuil Chiba memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang kekuatan magis agama Buddha. Setiap biksu yang menguasai kekuatan magis agama Buddha dipilih dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dan hanya setelah pelatihan yang ditargetkan mereka dapat mulai mempelajari dasar-dasar kekuatan magis agama Buddha. Pelatihan yang ditargetkan ini saja akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Hal ini juga menyelaraskan dengan keseimbangan besar dari novel Bodhisattva Buddha, yang mampu menghindari bahaya dengan usahanya sendiri. Li Tianba dikirim ke kota Jieshan oleh sekte Shenluo, yang pada gilirannya memberi Kuil Kianye kesempatan. Di mata sebagian besar bertengkar, kota Jieshan dekat dengan pos pemeriksaan Jieshan, dan saling membantu di pos pemeriksaan Jieshan. Kota ini juga dilindungi oleh formasi besar, jadi merupakan tempat yang sangat aman. Namun pada kenyataannya, Kuil Kianye dan sekte Shenluo telah berseberangan selama bertahun-tahun, dan telah lama mengerahkan banyak upaya untuk mempelajari terusan Jieshan dan kota Jieshan. Untuk menghadapi Li Tianba kali ini, Kuil Kianye fokus mempelajari formasi besar kota Jieshan. Zishang Arhat dan Zihai Arhat melewati pos pemeriksaan di kedua sisi melalui jalur perusahaan dagang milik Kuil Kianye di pos pemeriksaan Jieshan dari jalan yang benar. Ying Hou dari jalan yang benar, tidak menyadari tindakan mereka. Bahkan tiga tetua Jindan di pos pemeriksaan Jieshan sekte Shenluo tidak dapat mendeteksi penyusup kedua Arhat Agung tersebut. Mereka merahasiakan metode persembunyian mereka hingga mereka memasuki kota Jieshan dan mendekati garnisun, tempat mereka memperlihatkan sosok mereka. Begitu mereka muncul, mereka tidak akan membuat formasi itu khawatir. Jika Li Tianba tidak mengerahkan drone di langit, mungkin Li Tianba tidak akan mampu mendeteksi kedatangan dua Arhat Agung sampai sekarang. Aku akan menutup tempat ini. Kau hanya punya 5 napas. Begitu kau berhasil masuk, segera keluar. Zishang Arhat mengeluarkan pelataran formasi dan berkata kepada Zihai Arhat melalui transmisi suara. Formasi cakram di tangan Zishang Arhat terlempar keluar, dan cakram formasi itu segera diaktifkan, seketika membungkus garnisun itu. Mengenai penangkapan Li Tianba, Zihai Arhat, sebagai Arhat yang agung, dapat dengan mudah menghadapi seorang atlet yang baru saja memasuki tahap ramuan emas, bahkan jika dia adalah seorang yang menguasai pedang. Tepat ketika cakram formasi diaktifkan, formasi kota Jieshan menjadi waspada, dan alarm berbunyi di setiap sudut formasi. Di kota Jieshan, manusia dan biksu pemurniki bersembunyi di dalam gedung, dan semua biksu pembangun fondasi keluar. Saat para biksu pendiri yayasan menghadapi suatu situasi, mereka harus bertanggung jawab untuk melindungi kota Jieshan. Telapak tangan Zihai Arhat berubah menjadi keemasan dan menekan ringan formasi garnisun. Formasi yang awalnya mampu menahan serangan jin dan hancur secara paksa oleh pukulan ringan ini. Formasi yang awalnya mengira Li Tianba cukup bagus, ternyata hanya menghalangi Zihai Arhat pada saat itu. Sosok Zihai Arhat menjadi bayangan sisa. Dia mengabaikan para biksu yang terkejut di depan garnisun dan implementasi ke kediaman Li Tianba di belakang garnisun. Indera spiritualnya telah lama terkunci pada napas Li Tianba. Dalam sekejap,
Dia tiba di lokasi napas itu dan melihat sebuah formasi. Dengan serangan santai lainnya, formasi itu hancur dan wajahnya berubah jelek. Saat ia menerobos formasi penyimpanan Qi, aura yang sengaja ditinggalkan Li Tianba dengan cepat menghilang karena kehilangan dukungan dari formasi penyimpanan Qi. Kita tertipu, Li Tianba tidak ada di sini. Zihai Arhat menyampaikan pesan kepada Zishang Arhat di luar. Misi gagal, mundur. Zishang Luohan berkata tanpa ragu-ragu. Kota Jieshan bukan hanya kota Jieshan milik sekte Shen Luo, tetapi juga kota Jieshan milik 3 sekte besar yang saleh, termasuk kuil Qianye. Meskipun mereka semua memiliki komunikasi tingkat rendah yang berbisnis, saluran sumber daya ini masih sangat penting bagi 3 sekte ortodoks utama. Kedua Arhat Agung itu mengabaikan para kelalaian orang lain di kota Jieshan. Mereka tidak merasakan napas Li Tianba dan tahu bahwa perjalanan mereka sia-sia. Karena formasi tersebut tidak dikendalikan oleh Li Tianba, dan kedua Arhat Agung tersebut akrab dengan formasi kota Jieshan, maka formasi tersebut tidak dapat menghentikan kedua Arhat Agung tersebut. Kedua Arhat Agung itu pergi dengan paksa, dan banyak pendukung fondasi di kota Jieshan merasakan dua aura yang sangat menakutkan itu. Bisa bergerak sama sekali. Tidak seorang pun mengetahui apa yang telah terjadi, dan para biksu di kota Jieshan hanya bisa menyaksikan kedua Arhat Agung itu pergi tanpa ada cara untuk menghentikan mereka. Kuil Qianye mempunyai rencana terperinci untuk misi ini, dan juga rencana tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi kegagalan. Setelah terbang meninggalkan kota Jieshan, mereka menghilang lagi, bersiap untuk menyelundup kembali ke pasukan yang saleh melalui jalur yang telah dipersiapkan sejak lama. Namun, ketika mereka baru saja mendekati formasi kota Jieshan, mereka menemukan bahwa formasi itu dalam keadaan aktif sepenuhnya. Dalam keadaan ini, tidak ada kata yang bisa lewat. Meskipun keberadaan dua Arhat Agung tidak dapat ditemukan, mustahil bagi mereka untuk kembali melalui jalur penyelundupan semula. Ini adalah salah satu reaksi yang diberikan oleh sekte Shen Luo setelah Li Tianba memberitahu sekte tersebut bahwa ia telah menemukan jejak dua Arhat Agung kuil Qianye. Formasi besar yang menutup pos pemeriksaan pegunungan batas memanggil dua Arhat Agung di pegunungan 10.000. Mereka adalah dua Arhat yang hebat. Bagi sekte Shen Luo, membunuh dua Arhat yang hebat benar-benar dapat mengerahkan kekuatan kuil Chiba. Mereka yang dapat menjadi seorang Arhat Agung dalam persaingan di antara ribuan orang adalah inti dari sekte yang telah melalui ratusan tahun cobaan dan kematian. Para Arhat Agung tidak bisa lagi disebut jenius. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di kuil Chiba dan merupakan makhluk terkuat di bawah yang mulia. Yang terpenting adalah sebagian besar potensi mereka telah terwujud, dan hanya langkah terakhir yang tersisa. Oleh karena itu, setelah menerima berita dari Li Tianba, sekte Shen Luo segera memerintahkan pos pemeriksaan Jieshan untuk ditutup. Aneh, kenapa sekte Shen Luo bereaksi begitu cepat? Zishang Arhat berkata dengan ekspresi terkejut. Mereka bertindak sangat cepat agar tidak memberi waktu bagi sekte Shen Luo untuk bereaksi. Mereka telah masuk jauh ke dalam sekte Shen Luo. Jadi selama mereka bergerak cukup cepat, mereka tidak akan membahas masalah apapun. Sekte Shen Luo tidak akan pernah menyangka bahwa kuil Chiba akan mengirimkan dua Arhat Agung seperti itu. Para Arhat Agung yang terkait dengan fondasi sekte tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Aku merasakan adanya bahaya, ayo cepat pergi. Zihai Arhat berkata dengan suara berat sambil melihat ke pemandangan. Mampu membuat Zihai, sang Arhat Agung, merasakan bahaya, Zishang Arhat secara alami memahami bahwa bala bantuan dari sekte Shen Luo akan segera tiba. Dan bala bantuan ini adalah leluhur Yuanying, dan hanya leluhur Yuanying yang dapat membuat Arhat Agung merasa berbahaya. Karena mereka tidak dapat melewati pos pemeriksaan Jieshan, mereka memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi dan menunggu perintah berikutnya dari kuil Qianye. Mereka tidak menyadari bahwa ada drone yang tersembunyi di langit dengan pengaturan 10.000 meter, melacak pergerakan mereka. Karena mereka khawatir akan kedatangan Patriark Yuanying, mereka tidak menggunakan metode rahasia apapun untuk bersembunyi, melainkan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ketika melakukan metode rahasia penyembunyian, mustahil untuk menggunakan kecepatan penuh. Kedua Arhat Agung ini belum menanamkan kekuatan kaki dewa. Yang mereka praktikkan adalah metode terbang. Rahasia penyembunyian. Pilihan mereka mudah dipahami. Metode penyembunyian rahasia yang mereka gunakan dapat menipu kedua melibatkan Jindan dengan level yang sama dan formasi besar. Namun, ini tidak termasuk leluhur Yuanying, yang kekuatannya berada di level lain. Oleh karena itu, bagi kedua Arhat Agung, titik kuncinya adalah menjauhi tempat ini dan menjauhi leluhur jiwa yang baru lahir. Selama kedua Arhat Agung itu tidak melarikan diri ribuan mil jauhnya dalam waktu singkat, untuk pesawat Nirawas setinggi 10.000 meter, itu hanya masalah memutar kamera untuk mempertahankan fokus. Tidak mungkin kuil Chiba akan membiarkan kedua Arhat Agung itu mengambil risiko, jadi mereka menyiapkan beberapa tindakan darurat. Sekitar 1.000 mil jauhnya dari pos pemeriksaan Jieshan, kedua Arhat Agung itu berhenti. Mereka tidak berani masuk lagi. Mereka tiba di sebuah batu besar, dan Zihai Arhat menyingkirkan batu itu, sehingga terlihatlah sebuah gua yang dihias dengan hati-hati di dalamnya. Pembentukan dan berbagai fasilitas gua ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Formasi yang disusun secara cermat dapat sepenuhnya menyembunyikan aura dua arahat agung. Di wilayah pegunungan 10.000 yang luas, bahkan jika Patriark Yuanying tidak memiliki target, dia tidak akan dapat memeriksa setiap inci tanah satu persatu. Lari, rupanya Hou Ying menemukan bahwa dua arahat agung telah hilang dari pos pemeriksaan gunung batas Zhengdao. Tetapi Li Tianba tidak menyangka bahwa Hou Ying akan mengirimkan peringatan saat ini. Meskipun peringatan yang dikirim oleh Ying Hou sudah terlambat, Li Tianba tetap perlu mengingat bantuan ini. Tidak ada. Di dalam pos pemeriksaan Zhengdao Jieshan, Ying Hou melihat balasan di komunikator, dan kekhawatiran di wajahnya menghilang. Meskipun ada permusuhan antara jalan yang benar dan yang jahat, hubungan kepentingan antara dia dan Li Tianba juga sama persahabatan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengubah ramuan tingkat 3 di tangannya menjadi ramuan tingkat lanjut 3 dari saluran Li Tianba, yang memungkinkan pemikirannya yang hampir stagnan mulai tumbuh lagi. Di satu sisi adalah sekutu kuil Qianye, dan di sisi lain adalah Li Tianba, yang memiliki sumber daya terkait dengan peningkatan tajamnya sendiri. Selama dia tidak membentuk aliansi benar, dia tidak akan ragu memberikan Li Tianba semua bantuan yang dia bisa. Rekan Daoisli, apakah kamu baik-baik saja? Diperkirakan bahkan dua arhat agung kuil Qianye tidak tahu bahwa tiga tetua jindan yang menjaga pos pemeriksaan Zhengdao Jieshan sangat prihatin dengan hidup dan mati Li Tianba. Pesan yang dikirim oleh Ying Hou merupakan keputusan bersama dari tiga tetua jindan. Baguslah. Kuil Qianye semakin bertindak tanpa keraguan. Fakta bahwa kuil Qianye mengklaim melewati perbatasan tanpa persetujuan mereka membuat mereka bertiga merasa sangat tidak nyaman. Kedua arhat agung itu, mereka terlalu mementingkan rekan Daoisli, Mu Peng mengikuti. Meskipun Li Tianba memiliki senjata ajaib puncak Wanjian di tangannya, yang membuat mereka tidak dapat melawan, masih terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Li Tianba layak dikirim oleh kuil Qianye dengan dua arhat agung. Jangan bahas masalah ini lagi. Selama rekan Daoisli aman, itu saja yang tersisa. Ying Hou memegang tangannya dan berkata, dia khawatir mungkin ada penyadap di sisi lain tembok. Penatua ketiga jindan mengubah topik pembicaraan dan berhenti membahas perseteruan antara kuil Qianye dan Li Tianba. Li Tianba tidak menganggap enteng kepergian kedua arhat agung itu. Siapa yang tahu kuil Qianye telah mengirim arhat lainnya? Dia tahu bahwa sekte itu pasti akan mengambil tindakan dan tidak akan pernah membiarkan kuil Qianye merajalela di pegunungan Siwan. Di pos pemeriksaan gunung batas, dua arhat agung begitu kuat sehingga meskipun seluruh kekuatan tempur sekte Shenluo digabung, mereka tetap tidak sebanding dengan dua arhat agung tersebut, kecuali jika kekuatan tempur tersembunyi yang mungkin muncul. Dia tidak perlu menunggu lama. Tak lama setelah kedua arhat agung itu bersembunyi, dia menemukan sosok yang hampir tertangkap oleh pesawat nirawak itu. Setelah Li Tianba memasang lingkaran jantung, dia mungkin bisa mencapai kecepatan yang sama dengan melakukan langkah teratai demi langkah dengan seluruh kekuatan. Li Tianba sedang melakukan Lotus Step by Step, dan lingkaran jantung meningkatkan jarak, Lotus Step by Step, hampir 2 kali lipat. Hanya dalam situasi ini ia dapat mengejar kecepatan ini. Dilihat dari arah datangnya sosok itu dan metode terbangnya yang terang-terangan, ini seharusnya adalah bala bantuan yang dikirim dari gerbang gunung sekte Shenluo. Li Tianba tidak lagi bersembunyi, mengambil kembali piring formasi biji sawi sumeru, dan terbang menuju kota Jieshan. Yu Xing, dan semua pemilik toko, harap berhati-hati untuk menjaga perdamaian di kota Jieshan. Dia berteriak keras, memanggil kekuatan spiritualnya. Suaranya menyebar ke seluruh kota Jieshan. Bab 325 Buddha Setan. Tianba, ayo kita pergi. Dia tidak dapat menahan perasaan gembiranya, karena suara itu adalah suara tetua Lu. Alasan mengapa dia mampu berkembang pesat di sekte Shenluo baru-baru ini dan mendapatkan misi penjagaan seperti itu adalah karena leluhur Lu. Ini adalah sosoknya yang kuat di sekte Shenluo. Selain itu, ketika kuil Qianye menyerangnya, kedatangan leluhur Lu membuatnya merasa tenang. Sedikit kekhawatiran yang awalnya saya rasakan, kini telah hilang. Suara itu berasal dari garnisun. Li Tianba terbang kembali ke garnisun dan menemui leluhur Lu di aula. Tianba memberi hormat kepada leluhur. Li Tianba melangkah maju dan membungkuk. Sepertinya kamu masih cukup siap, jadi aku tidak perlu berpikir bagaimana menjelaskannya kepada tuanmu. Patriark Lu berkata sambil tersenyum. Setelah menerima pesanan dari sekte tersebut, Patriark Lu terbang ke kota Jieshan dengan kecepatan penuh tanpa ragu-ragu. Dia sangat mementingkan Li Tianba. Li Tianba bukan hanya murid langsungnya, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, Li Tianba adalah satu-satunya penerus keturunan tetua Jian. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Tianba, garis keturunan tetua Jian mungkin akan terputus. Setelah melihat Li Tianba baik-baik saja, Patriark Lu sangat gembira. Saya memiliki beberapa koneksi dengan pihak yang saleh, dan mereka memberitahu saya sebelumnya bahwa dua arhat agung akan muncul di kuil Qianye, jadi saya sudah siap. Li Tianba tidak bermaksud menyembunyikannya dan menjelaskan kenyamanannya. Kuil Qianye telah melewati batas kali ini. Kita harus memberi pelajaran mereka. Patriark Lu mengangguk. Meskipun 6 sekte utama terbagi menjadi golongan benar dan golongan jahat,
namun selalu ada pertikaian di antara mereka. Sebaliknya, hubungan antara tiga sekte utama sekte iblis tidak begitu baik. Tiga sekte utama yang saling menempati wilayah tengah benua Shu Utara, dan tiga sekte iblis utama masing-masing menempati tiga lokasi marginal, dan mereka tidak terhubung satu sama lain. Tidak ada rasa saling percaya di antara sekte-sekte iblis. Ada beberapa perjanjian antara sekte Shenluo dan tiga sekte utama yang saleh, dan tidak ada yang ingin melakukan konsumsi berlebihan. Hampir mustahil bagi 6 sekte utama di benua Shu Utara untuk menyelesaikan habis-habisan. Karena keenam utama memiliki sejumlah leluhur jiwa baru lahir, jika leluhur jiwa baru lahir mengambil tindakan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan suatu area, yang sama seperti ancaman nuklir pada kehidupan sebelumnya. Patriark Yuanying adalah senjata nuklirnya menghancurkan abadi ini. Tanpa kepastian kemenangan, tidak ada yang berani melancarkan perang habis-habisan. Tidak ada sekte besar yang menginginkan lingkungan yang diandalkannya hancur, sehingga menyebabkan hilangnya pasokan sumber daya untuk membudidayakan makhluk abadi. Leluhur, aku telah menemukan tempat persembunyian kedua Arhat Agung itu. Li Tianba mendengar bahwa leluhur Lu tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja, jadi dia melihat apa yang diketahuinya. Kau sangat berani, bahkan berani menjelajahi jejak Arhat Agung. Bawalah aku ke sana. Patriark Lu menatap Li Tianba dan tersenyum tipis. Arhat Agung adalah makhluk terkuat di bawah tahap jiwa baru lahir. Ketika Patriark Lu melihat bahwa Li Tianba baik-baik saja, dia hanya mengingatkan Li Tianba. Li Tianba berada di depan, dan Lu Laozu mengikuti di belakang, terbang sejauh 100 mil. Kau terlalu lambat. Katakan padaku dan aku akan mengantarmu ke sana. Patriark Lu berkata dengan tidak sabar, meremehkan kecepatan melarikan diri Li Tianba dengan pedangnya. Sebenarnya, kecepatan melarikan diri Li Tianba dengan pedang tidaklah lambat, tapi itu tergantung pada siapa yang dibandingkan dengannya. Dibandingkan dengan leluhur Naschen Sol seperti Lu, kecepatannya secara alami lambat. Tentu saja, Li Tianba tidak mengungkapkan langkah teratai di mana-mana. Jika tidak, dia bisa membiarkan leluhur Lu melihat apa kecepatan itu. Patriark Lu menangkap Li Tianba, dan Li Tianba tidak punya pilihan selain menunjuk ke satu arah. Terbangnya Patriark Lu sangat mendominasi, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi untuk mengendalikan dirinya. Permainan kata-kata. Itu di tengah gunung, dekat batu besar. Kata Li Tianba sambil menunjuk batu besar di gunung saat mendekati lokasi sasaran. Kedua Arhat Agung menghilang di sini, dan saya pikir mereka pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Ini akan membuat kuil kianya patah hati. Patriark Lu tertawa. Dia tidak membutuhkan bimbingan Li Tianba. Dia merasakan keberadaan gua itu saat dia mendekati gunung. Secara khusus, gua ini memiliki gaya kuil Chiba yang khas, dan setiap sekte memiliki karakteristik formasinya sendiri. Hal ini terkait dengan jenis sumber daya dalam lingkup pengaruh masing-masing sekte. Selain itu, di antara formasi 6 sekte utama, hanya kuil kianya yang memiliki ciri khas Buddha. Amitabha, guruku, yang mulia Huijing, aku bersedia meninggalkan pegunungan Siwan dan memberikan ganti rugi kepada rekan Tao Li Tianba dengan memberikan cairan murni. Suara Zishang Arhat terdengar dari dalam gua. Di dalam gua, Arhat Zishang dan Arhat Zihai tampak tertidur. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua Arhat Agung itu benar-benar dihalangi di dalam gua oleh Patriark Lu. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keberadaan mereka terbongkar. Namun, jika yang mengikuti mereka adalah Naschen Sol Patriark, akan lebih baik untuk menyingkirkan mereka saat itu juga. Sekarang mereka terjebak di dalam gua, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Kalian adalah murid Huijing, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, Huijing dan aku memiliki hubungan yang buruk. Apa yang bisa dia lakukan jika aku membunuh kedua muridnya? Patriark Lu tidak memiliki sedikit pun niat untuk menjalin persahabatan dengan kedua junior itu, dan dia berbicara tanpa keraguan. Li Tianba merasakannya lebih dalam saat dia berdiri di tempat yang tenteram. Sementara leluhur Lu berdiri di udara, energi yang sangat mengerikan telah menyelamatkan gunung. Ini bukan formasi, tetapi leluhur Lu mengandalkan kekuatan yang tak dilawan dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk secara paksa memblokir seluruh gunung. Tidak peduli apapun cara yang dimiliki kedua Arhat Agung itu, tidak ada sedikitpun kemungkinan bagi mereka untuk lolos dari blokade kekuatan spiritual leluhur jiwa baru lahir. Patriark Lu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menampar batu besar itu, yang tiba-tiba meledak menjadi bubuk, menampilkan pintu masuk gua di belakangnya. Kekuatan serangan ini tidak berakhir hanya karena batu besar itu berubah menjadi bubuk. Energi spiritual terus mengalir ke arah pintu masuk gua, dan formasi gua itu langsung hancur. Bahkan Li Tianba dapat merasakan aura yang tidak stabil dari kedua Arhat Agung tersebut karena suasana hati mereka yang tidak menentu. Arhat Zishang mengeluarkan seuntai tasbih Buddha. Ia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan sebuah sosok ilusi muncul di dalam tasbih tersebut. Salam, Master Lu. Kedua muridku telah menyinggungmu. Tolong biarkan mereka pergi. Biksu tua yang tampak seperti ilusi itu membungkuk kepada guru Lu dan berkata, Huijing, sebaiknya kau menerima dua murid baru.
Aku akan mengirim kedua murid ini ke Buddha terlebih dahulu. Patriark Lu menjawab dengan nada sarkastis. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa sosok ilusi yang mulia Huijing terus-menerus membuat segel Buddha di tangannya. Li Tianba melihatnya, tetapi bukan haknya untuk menyela pembicaraan seperti itu. Yang mulia Huijing merasa tidak berdaya, karena ia tahu bahwa Patriark Lu tidak akan pernah membiarkan kedua arhat agung itu pergi. Kalau saja itu adalah leluhur jiwa baru lahir yang lain, mereka mungkin akan memberi sedikit muka dan menegosiasikan persyaratan. Namun juga, Li Tianba adalah murid leluhur Lu. Entah demi harga diri atau demi mempertahankan martabat dan ortodoksinya sendiri, Patriark Lu harus membunuh siapapun yang berani menantang garis keturunannya. Ini adalah klon energi yang mulia Huijing. Jika dia menghadapi seorang cerdas jindan atau bahkan seorang cerdas bayi palsu, dia pasti bisa melawan mereka. Tetapi menghadapi leluhur jiwa baru lahir sejati seperti leluhur Lu, dia tidaklah cukup. Oleh karena itu, Yang mulia Huijing menggunakan semua kekuatan spiritual klon ini untuk membuka jalan pengungsi bagi kedua murid itu. Dia berbicara untuk menarik perhatian Patriark Lu. Setiap segel Buddha yang ditambahkan di tangan akan meningkatkan kemungkinan muridnya melarikan diri. Saat dia berbicara, cahaya keemasan meledak dari tangan klon energi Yang mulia Huijing, dan segel Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dalam, diluncurkan dengan kekuatan spiritual yang telah diatur oleh Patriark Lu sebelumnya. Segel Buddha emas yang muncul dari klon energi Yang mulia Huijing bagaikan jarum, dan meskipun kekuatan spiritual yang diatur oleh Patriark Lu untuk melingkari gunung itu kuat, namun pada akhirnya kekuatan itu pun dikerahkan. Segel Buddha emas dengan cepat bergerak keluar dari kekuatan spiritual Patriark Lu, membentuk lorong emas. Selama mereka lolos dari blokade spiritual Patriark Lu, mereka akan melarikan diri kedua arah menggunakan jimat penyelamat. Tidak peduli apapun, setidaknya satu dari mereka akan selamat. Mustahil untuk tidak membayar harga saat berhadapan dengan leluhur Naschen Soul. Segel Buddha emas berusaha menerobos blokade kekuatan spiritual, tetapi tidak ada ekspresi lain di wajah Patriark Lu. Tidak pula ada pikiran untuk memperbaiki situasi. Pada saat ini, sebuah sosok emas muncul di depan segel Buddha emas dan meninju segel Buddha emas itu dengan keras. Untungnya, dia berada di sebelah leluhur Lu, dan gelombang kejut itu menghilang saat mendekati leluhur Lu. Namun, orang-orang di arah lain tidak seberuntung itu. Dimanapun gelombang keju itu lewat, baik itu batu atau pohon, semuanya berubah menjadi pecahan-pecahan kecil. Pandangan Li Tianba sekilas pada sosok emas itu. Sosok itu adalah seorang biksu berpakaian emas, tetapi dia tahu betul bahwa itu bukanlah biksu dari kuil Qianye. Mungkin biksu emas ini adalah biksu kuil Chiba di kehidupan sebelumnya. Tetapi saat ini identitasnya adalah mayat emas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mayat emas, tetapi dia tetap mengenali sekilasnya. Mayat itu berbeda dengan mayat-mayat halus lainnya. Bedanya, mayat emas itu berwarna emas seluruhnya. Warna emas ini bukan sekedar warna saja. Emas yang ada di permukaan tubuh mayat emas tersebut juga memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah mayat emas leluhur Lu. Leluhur Lu melepaskan mayat emas itu pada suatu saat. Tidak heran dia tidak terburu-buru. Pukulan mayat emas itu sepertinya tidak menggunakan energi apapun, tetapi kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga langsung menghancurkan segel Buddha emas. Mungkin tubuh asli Yang mulia Huijing ada di sini, dan segel Buddha yang tersisa masih dapat melawan mayat emas, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk melawan mayat emas hanya dengan klon energi. Mayat emas itu menyegel emas Buddha dengan pukulan, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menyebar ke depan. Zhixiang Arhat dan Zhihai Arhat ingin melakukan beberapa gerakan, tetapi ketika cahaya keemasan muncul, mereka berhenti. Ada lubang kecil di dada Zhixiang Arhat dan Zhihai Arhat, dan ada dua senjata sihir pertahanan yang rusak dan dua lempengan batu giok di depan mereka. Menyerang mereka jelas seperti orang dewasa yang menindas anak-anak. Bahkan senjata sihir perlindungan dan token giok pelindung tidak dapat menunda kematian mereka. Li Tianba benar-benar melihat betapa mengerikannya Patriark Yuanying, dan itu sebelum Patriark Yuanying menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah mendengar bahwa ketika leluhur Yuanying bertindak di tanah, dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya, karena menggunakan kekuatan penuhnya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di tanah. Kamu telah membudidayakan mayat perak. Kamu adalah orang pertama yang membunuh mereka berdua kali ini. Mayat kedua ini diberikan kepadamu. Khawatir akan bencana guntur surgawi, leluhur Lu berkata kepada Li Tianba sambil tersenyum. Terima kasih, leluhur. Mata Li Tianba berbinar dan dia membungkuk cepat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Keduanya adalah Arhat Agung. Mayat-mayat tersebut dimurnikan menggunakan tubuh Arhat Agung. Yang lebih penting adalah darah emas yang ditinggalkan mayat emas di tubuh kedua mayat itu. Kalau tidak, Patriark Lu tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Meskipun Patriark Lu tidak mungkin melindungi Li Tianba sepanjang waktu, tetap saja perlu memberi sedikit bantuan kepada Li Tianba. Mayat kedua Arhat Agung ini, ditambah setetes darah emas dari masing-masing mayat emas, dapat membuat kedua Arhat Agung itu menjadi penolong bagi Li Tianba. Kamu kembali sendiri, aku masih punya urusan,
Patriark Lu menunjuk ke tangan Li Tianba dan berkata, kali ini, dua murid Arhat Agung yang mulia Hui Jing dihilangkan. Mengingat sifat yang mulia Hui Jing yang penuh belas kasih, dia pasti akan membalas dendam. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi hantu dan menghilang. Benda-benda spiritual di dalamnya sangat berharga. Bagaimanapun, gua ini dipersiapkan untuk dua Arhat Agung. Mengingat keterampilan kuil Qianye, tidak ada niat untuk menghemat uang saat membangun gua ini. Secara khusus, ia menemukan harta karun khusus di dalam gua, yakni Phoenix Locking dan Dragon Seal, yang ternyata berisi urat nadi roh ramuan emas. Bab 326 Penemu. Energi ini mengalir perlahan di dalam mayat-mayat itu dan tampaknya mengubah mayat-mayat itu. Dia tidak berniat menawarkan kedua kematiannya segera. Sungguh sia-sia. Dia sekarang sedang menyiapkan dua mayat Arhat Agung, dan yang paling bisa dia dapatkan adalah kekuatan tempur dua mayat perak tahap awal. Semakin lama dia melakukan ritual tersebut, semakin kuat kekuatan tempur yang akan dia peroleh. Kultivator jin dan lainnya tidak akan mempertimbangkan aspek ini. Karena pertarungan jin dan lainnya akan bertahan di tahap jin dan awal selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Bantuan kekuatan tempur mayat perak awal selama periode ini akan memberi mereka bantuan yang cukup besar. Namun, Li Tianba berbeda. Belum lagi kekuatan tempurnya, memiliki satu atau dua mayat perak tahap awal tidak akan banyak membantu. Jika Silver Corpse ingin dipromosikan, ia juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Apalagi jika dua jenazah Arhat Agung memiliki fondasi yang sangat kuat dan diubah menjadi jenazah perak tahap awal, dengan bantuan sumber daya yang memadai, akan memakan waktu bertahun-tahun untuk ditingkatkan ke jenazah perak tahap menengah. Pada saat ini, Li Tianba khawatir apakah ia dapat mengimbangi kecepatan peningkatan ranahnya sendiri. Kedua jenazah Arhat Agung ini diberikan kepadanya oleh leluhur Lu. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi Li Tianba untuk mengirimnya ke tubuh aslinya, Li Chen. Tetapi jika Patriark Lu kemudian mengasingkan diri, dia tidak akan peduli apakah Li Tianba menggunakan tubuh kedua Arhat Agung sebagai mayat untuk pemurnian. Li Tianba melepaskan dua cincin luar angkasa dan pikiran spiritualnya memasuki cincin luar angkasa. Benda-benda spiritual di dalam dua cincin ruang angkasa itu tidak sebanyak yang dibayangkan. Ini juga merupakan gaya kuil Qianye. Dia telah memperoleh banyak benda ruang angkasa dari kuil Qianye. Sedikit benda lain-lain. Di dalam dua cincin luar angkasa itu, ia menemukan botol batu giok berlabel Jingpingye. Cairan botol pemurni adalah benda spiritual kuil Qianye untuk memulihkan semangat. Satu tetes, cairan botol pemurni, dapat memulihkan semangat penuh dari setiap master tingkat Jindan. Tentu saja, penggunaannya untuk memulihkan semangat adalah penggunaan cairan pemurni botol yang paling boros. Penggunaannya sebenarnya adalah untuk mengatasi kemacetan. Saat menerobos kemacetan, mengonsumsi pure bottle liquid dapat menjaga semangat Anda dalam kondisi paling bersemangat, membuat otak Anda lebih jernih, dan memiliki efek ajaib dalam meningkatkan tingkat keberhasilan menerobos kemacetan. Meskipun, cairan Jingping adalah benda spiritual kelas 3. Nilainya sangat tinggi dan merupakan barang khusus kuil Qianye. Alasan mengapa cairan Jingping begitu berharga adalah karena ada fungsi lain yang paling penting, yakni memiliki efek dalam menerobos alam jiwa baru lahir. Pada saat itu, kedua Arhat Agung itu ingin menukarkan nyawa mereka dengan Lula Ozu untuk mendapatkan cairan botol pemurnian, karena cairan botol pemurnian merupakan satu-satunya benda spiritual pada mereka yang dapat menarik perhatian Lula Ozu. Diperkirakan kedua Arhat Agung itu tidak menyangka bahwa cairan Jingping yang mereka pikir berharga bahkan tidak dilihat oleh Patriark Lu, dan bahkan tubuh mereka diserahkan kepada Li Tianba. Li Tianba menyimpan cairan botol pemurni. Ada 6 tetes dari botol cairan botol pemurni ini. Sisanya di dalam cincin angkasa adalah 2 jimat perjalanan ilahi agung, yang sangat spiritual dan jauh melampaui jangkauan jimat tingkat 3. Meskipun dia tidak yakin, sangat mungkin bahwa Great Divine Travel Talisman, entah bagaimana terkait dengan kekuatan ilahi. 2 jimat tingkat 4 ini benar-benar benda penyelamat. Pada tahap Jindan, jimat penyelamat tingkat 3 sudah cukup bagi seorang koresponden Jindan biasa. Jimat penyelamat hidup tingkat 3 ini setara dengan yang memungkinkan kekuatan Jindan untuk langsung mengeluarkan beberapa mantra pengungsi jarak jauh yang membutuhkan waktu lama untuk persiapan. Dan melalui berbagai objek spiritual tingkat 3, efek mantra pengungsi jarak jauh dapat ditingkatkan, sehingga mencapai efek pergi dengan cepat. Namun, efek jimat penyelamat hidup kelas 3 pada Li Tianba agak mengecewakan, terutama karena dia sendiri telah menguasai kekuatan magis Lotus Blooms with every step, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada jimat penyelamat hidup kelas 3. Jimat penyelamat hidup tingkat 3 yang disita darinya sangat berguna dalam menyembunyikan keberadaan bunga teratai di setiap langkah. Mantra ini diperkuat oleh benda spiritual tingkat 4 dan dapat digunakan secara instan. Ini memungkinkan jimat penyelamat hidup tingkat 4 untuk digunakan, dengan peluang tertentu untuk lolos dari tangan patriark jiwa baru lahir. Efek ini saja membuat nilai jimat Dewa Agung tak terukur. Nyatanya, nilai
Jimat Dewa Agung, jauh melampaui perkiraan Li Tianba. Bahkan di kuil Qianye, jimat Dewa Agung, sangat berharga dan langka. Ia tidak dapat membuat jimat perjalanan ilahi yang agung. Jimat Dewa Agung, di kuil Qianye akan berkurang setiap kali dikonsumsi. Bahkan jika Yang Mulia Huike telah membuat kemajuan besar dalam kemampuannya melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, ia tetap tidak akan mampu membuat banyak jimat perjalanan ilahi agung, hanya dengan 4 tingkat bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Awalnya, ada lebih dari 1 senjata ajaib, tetapi ketika menahan serangan leluhur Lu, semua senjata ajaib pertahanan berubah menjadi pecahan. Hanya tersisa 2 pedang terbang. Keduanya memiliki kualitas yang sangat baik dan merupakan senjata sihir kelas atas. Setelah inventarisasi, tidak ada benda spiritual lain di kedua cincin antariksa tersebut. Hal ini membuat Li Tianba sedikit kecewa. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak membunuh 2 arahat agung kali ini, jadi dia sudah mendapatkan banyak manfaat. Dia membersihkan gua itu lagi dan meletakkan apapun yang bisa dipindahkan ke dalam cincin luar angkasa. Ketika dia pergi, tidak banyak barang berharga yang tersisa di gua itu, jadi dia memindahkan batu besar itu ke posisi semula untuk menutup gua. Mungkin suatu saat nanti, seorang pembudidaya akan menemukan keberadaan gua ini. Dia adalah seorang tetua Jindan, dan dia juga orang yang sangat kaya. Hal-hal yang dipandang rendah olehnya mungkin memiliki potensi untuk mengubah takdir para penguasa biasa. Kuil Qianye, mari kita lihat apakah aku bisa membalas dendam. Kalau tidak aku akan sangat marah. Li Tianba berpikir dalam hati ketika dia kembali ke kota Jieshan. Tentu saja, meskipun dia sudah menjadi seorang pendekar pedang Jindan, dan bahkan seorang yang bertanding Jindan akhir yang mampu bertarung, akan tetapi bagaikan memukul batu dengan telur jika dia ingin menimbulkan masalah bagi sekte besar seperti kuil Qianye. Hanya dengan bantuan drone kali ini dia mempunyai kesempatan untuk menemukan 2 arahat agung. Kalau dipikir-pikir lagi tentang penelitian tubuh asli Li Chen, mungkin kita bisa menggunakan penelitian itu untuk mencoba menimbulkan masalah bagi kuil Qianye. Tepat saat dia hendak kembali ke kota Jieshan, dia tiba-tiba menatap ke langit. Hari sudah pagi, dan meskipun sinar matahari tidak terlalu kuat, namun langit menjadi cerah. Li Tianba merasakan tekanan yang tak terbayangkan yang hampir membuatnya jatuh dari pedang terbang. Untungnya, dia memiliki kendali yang kuat atas pelarian pedang, sehingga dia tidak menjatuhkan pedang terbang itu. Ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa langit yang awalnya cerah telah berubah menjadi gelap gulata di area yang luas di atas kepalanya dalam waktu singkat. Seolah-olah awan gelap menghalangi cahaya langit, tetapi dia tahu betul bahwa itu bukanlah awan gelap. Dia sangat memahami kondisi cuaca saat ini. Drone di ketinggian 10.000 meter telah mengumpulkan berbagai data. Pikirannya bergerak, dan pikiran spiritualnya memasuki topeng mata dan mengendalikan drone. Drone pada ketinggian 10.000 meter misalkan badan pesawatnya, dan kamera yang semula diarahkan ke tanah, kini menghadap ke langit. Melalui penutup mata, Li Tianba melihat 2 sosok saling berhadapan dalam kegelapan. Kedua sosok itu tidak menyembunyikan aura mereka. Meskipun terhalang oleh kegelapan, pencitraan termal inframerah masih mengirimkan kembali gambar termal dari 2 gambar itu. Mereka berdua berada di surga ke-33, dan pada kedudukan yang sangat tinggi di surga ke-33. Leluhur Yuanyinglah yang sedang bertarung, gumamnya dalam hati. Dia bahkan menduga bahwa salah satu leluhur jiwa baru lahir seharusnya adalah Patriar Lu, dan yang satu lagi kemungkinan merupakan orang terhormat dari kuil Qianye. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Dia tidak ingin menempatkan leluhur Lu dalam bahaya karena urusannya sendiri. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Berdoa agar leluhur Lu menang. Yang jelas, Li Tianba tidak mengetahui perselingkuhan antara leluhur Yuanying. Tidak ada perang antara kedua leluhur Yuanying seperti yang dibayangkannya. Hanya butuh sebatang dupa agar langit cerah kembali. 2 sosok yang berada di bawah pengamatan drone itu juga menghilang. Pertarungan antara leluhur yang diketahui Naschen Soul, yang mungkin tidak dilakukan oleh sebagian besar arena, dimulai dan berakhir dengan tenang. Kehilangan 2 arhat agung membuat Yang Mulia Huijing dari kuil Chiba terbang ke pos pemeriksaan Jieshan dengan marah. Patriar Lu yang hendak kembali ke gerbang gunung merasakan kedatangan Yang Mulia Huijing dan tentu saja segera pergi menyambutnya. Yang Mulia Huijing seharusnya tidak bersikap tidak rasional. Kali ini semuanya hancur di sini. Kerja kerasnya selama ratusan tahun hancur dalam sekejap. Namun, ketika Yang Mulia Huijing dan Patriar Lu saling berhadapan di surga ke-33, ketenangan kembali ke pikiran Yang Mulia Huijing. Jika pertempuran benar-benar meningkat ke tingkat Naschen Soul, terutama karena kuil Qianye mengambil inisiatif untuk memprovokasi, saya khawatir 2 sekte ortodoks utama lainnya tidak akan segera ikut campur. Waktu yang dihabiskan untuk bergumul saja sudah cukup mengakibatkan kuil Qianye dan sekte Shenluo menderita kerugian. Meskipun kuil Chiba dan 2 sekte ortodoks utama adalah sekutu, mereka perlu mempertimbangkan masalah sumber daya yang mempengaruhi. Cehiba. Aliansi membutuhkan kekuatan untuk berkelanjutan.
Kuil Qianye setidaknya tidak dapat memulai perang tingkat Naschen Sol dengan Sekte Shenluo sendirian. Belum lagi, tindakan Yang Mulia Huijing kali ini bukanlah niat kuil Chiba. Pada akhirnya, Yang Mulia Huijing membuat banyak ringkasan tetapi tidak banyak berbuat. Setelah menemukan beberapa jurus dengan Patriark Lu, dia berhenti bertarung. Terlebih lagi, karena dia tidak benar, Yang Mulia Huijing tidak dapat berkata apa-apa kepada leluhur tua itu. Setelah melihat ini beberapa kali, sedikit rasa bangga di hati Li Tianba tidak bisa lagi bangkit. Dari hasil pertempuran antara dua leluhur Yuanying di laut, hingga serangan dari mayat emas Patriark Lu, dan akhirnya aura terpilih dari dua leluhur Yuanying yang saling berhadapan di surga ke-33. Semuanya membuat Li Tianba menyadari sekali lagi ketidakberartiannya sendiri. Tidak lama setelah kembali ke kota Jieshan, ketua ketiga Jin dan Jiang Pu, Zhen Sheng dan Shiken di pos pemeriksaan Jieshan Sekte Shenluo mengirim pesan satu demi satu, menanyakan apa yang telah terjadi. Tentu saja, hal pertama yang dipikirkan oleh tetua ketiga Jindan adalah bahwa sesuatu terjadi pada Li Tianba, yang menarik perhatian leluhur Yuanying. Setelah itu, tiga tetua Jindan Ying Hou, Xin Tong dan Mu Peng di pos pemeriksaan Zhengdao Jieshan juga mengirimkan salam. Mereka juga merasakan konfrontasi antara dua Yuanying di langit tadi. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi hari ini, tetapi hanya mengatakan bahwa ia diserang. Untungnya, Nickel muncul tepat waktu dan menyelamatkannya dari bahaya. Setelah mendengar tentang kemunculan guru Li Tianba, keenam tetua Jin dan yang baik dan jahat tidak bertanya lagi. Mereka tahu siapa guru Li Tianba, Patriark Lu yang agung, yang merupakan salah satu pilar Sekte Shenluo. Mereka tidak bisa tidak iri pada Li Tianba. Memiliki seorang Naschen Soul Grandmaster dan memiliki seorang Naschen Soul Grandmaster untuk membantu mereka adalah dua hal yang berbeda. Beberapa di antara mereka memiliki guru yang merupakan patriark jiwa baru lahir. Namun sayang, mereka bahkan hampir tidak dapat bertemu gurunya, apalagi meminta bantuan. Sebaliknya, dia mengeluarkan senjata ajaib Meteor Ink Bolt, duduk di perahu terbang, dan terbang dengan kecepatan santai. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perahu tinta meteor sejak dia memperolehnya dan menyempurnakannya menjadi senjata ajaibnya sendiri. Keunggulan terbesar Meteor Ink Bolt adalah keamanannya yang kuat, diikuti oleh kecepatannya. Jika penutupannya adalah bahwa Meteor Ink Bolt masih dapat mempertahankan kecepatan tertentu saat diserang. Duduk di dalam Meteor Ink Bolt, dia juga bisa menggunakan senjata sihir penyerang atau merapal mantra. Oleh karena itu, senjata ajaib perahu terbang jenis ini sangat berharga. Perahu tinta meteornya merupakan senjata sihir tingkat atas, artinya pemilik aslinya, Tetua Lu, merupakan tetua kuat dari Sekte Shenluo, jadi dia memiliki sumber keuangan untuk meluncurkan perahu terbang sihir tingkat atas seperti perahu tinta meteor. Kapal tinta meteor terbang di langit tanpa mengungkapkan identitasnya, dan tidak ada keberanian yang berani mencegatnya. Bab 327 Hantu Surgawi. Sambil menyeruput tes spiritual kelas 3, Li Chen mengeluarkan tugas penyimpanan yang diberikan oleh kloningannya, Li Tianba. Mengandalkan jalur perdagangan, Li Tianba memiliki hubungan yang sangat baik dengan para tetua yang menjaga ramuan emas itu. Dan memiliki koneksi yang sangat bagus, jadi dia menggunakan koneksinya untuk memperoleh Wuxiang di Liu Mingdian. Li Chen memisahkan pikiran ilahi ke dalam slip giok, dan isi Wuxiang di Liu Mingdian langsung direkam olehnya. Hanya butuh waktu untuk menghabiskan secangkir teh kelas spiritual 3 untuk menyelesaikan studi Wuxiang di Liu Mingdian, dan menguasainya sepenuhnya. Meskipun hantu jahat kelas 3 di dalam senjata ajaib spanduk hantu tinggal di dalam senjata ajaib tersebut dan tidak perlu khawatir dipengaruhi oleh angin kencang langit dan bumi, ia juga perlu terus-menerus mengisi ulang energinya. Jika tidak, energi di dalam tubuhnya akan terus hilang. Hantu hanya dapat dibiarkan di lingkungan tertentu, atau dapat dibudidayakan oleh pengembang sihir melalui cara khusus. Hantu tidak dapat dilihat dalam keadaan normal. Alasannya adalah lingkungan. Di bawah pengaruh angin kencang antara langit dan bumi, tidak ada hantu yang dapat bertahan hidup di dunia. Hantu jahat tingkat 3 sudah berada pada tingkat yang sangat kuat di antara hantu-hantu jahat, setara dengan alam inti emas, tetapi juga terikat oleh aturan langit dan bumi. Jika bukan karena pemeliharaan senjata ajaib spanduk hantu, energi dalam tubuhnya akan hilang lebih cepat. Ada dua cara bagi seorang iblis untuk membudidayakan roh jahat. Salah satunya adalah dengan membangkitkan roh jahat secara langsung. Tidak akan lagi terancam kehilangan energi di dalam tubuh, tetapi lebih mungkin menyebabkan tersesat. Cara kedua adalah mengikat roh jahat dalam senjata ajaib untuk meningkatkan kekuatan. Pada saat yang sama, roh jahat juga dapat dipanggil saat diperlukan. Memperdalam hubungan antara roh jahat dan diri sendiri. Karena senjata ajaib sebagai penghubung, risikonya relatif kecil. Wuxiang di Liu Mingdian adalah metode untuk membangkitkan roh jahat secara langsung, tetapi Li Chen tidak terlalu khawatir tentang seberapa besar pengaruh roh jahat tersebut terhadap dirinya sendiri. Di satu sisi, ia mencari hantu jahat hanya untuk melakukan percobaan. Setelah membunuh hantu jahat hingga mencapai kekuatan tertentu, ia akan mencoba mengendalikan tubuh bayi palsu Direktur Feng Yi. Di sisi lain,
Dia memiliki sejumlah besar ramuan kelas 3 yang harus diisi ulang. Jadi dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang konsumsi roh jahat kelas 3. Dia memikirkan, Wu Xiangdi Liu Mingdian, dalam pikirannya, dan menggambar pola yang sangat rumit di udara dengan jari-jarinya. Aliran kekuatan spiritual yang rumit dalam garis pola tersebut membuat para penguasa sulit mengendalikannya. Namun Li Chen menyelesaikan seluruh proses dari membaca keterampilan di slip giok hingga menanamnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini adalah efek dari senjata ajaib kelahirannya Quantum 01. Di dalam senjata ajaib Ghost Banner, hantu jahat tingkat 3 sangat lemah. Setelah kematiannya, hantu jahat tingkat 3 mengalami serangan balik tertentu. Jika spanduk hantu ajaib dapat disempurnakan oleh seorang kumparan segera setelahnya, hantu jahat tingkat 3 akan dilindungi oleh Saripati dan darah tuan barunya dan mungkin dapat segera pulih. Tetapi setelah Li Tianba memperoleh senjata ajaib Ghost Banner, dia tidak bermaksud untuk membongkarnya dan menyimpannya di cincin luar angkasa, yang berarti hantu jahat tingkat 3 tidak memiliki energi untuk diisi ulang. Jika hantu jahat kelas 3 tidak ditahan oleh senjata ajaib Ghost Banner, ia pasti sudah menemukan cara untuk melarikan diri sejak lama. Bagaimana mungkin roh jahat tingkat 3 dalam kondisi ini dapat menolak produksi? Wu Xiangdi Liu Mingdian? Kekuatan mental Li Chen jauh lebih tinggi daripada pemilik asli roh jahat tingkat 3. Hantu jahat tingkat 3 yang lemah membiarkan pola pengenalan utama membungkus dirinya sendiri. Garis-garis mental membentuk jaring besar di tubuh hantu jahat tingkat 3. Lagi, Wu Xiangdi Liu Mingdian memang bagus. Tepat setelah berhasil mengenalinya, Li Chen merasakan situasi roh jahat kelas 3. Di bawah pengaruh Wu Xiangdi Liu Mingdian, roh jahat tingkat 3 tidak memiliki rahasia darinya. Dan hidup dan mati roh jahat tingkat 3 juga bergantung pada pikiran. Meskipun masih memiliki tingkat keganasan tertentu, ia masih memiliki rasa takut dan hormat yang cukup terhadap permintaan. Inilah rasa takut dan rasa hormat yang diperoleh pemilik sebelumnya dengan mengajar roh jahat kelas 3 sebuah pelajaran melalui berbagai cara, yang menyelamatkan Li Chen dari beberapa masalah. Tentu saja, keterampilan Wu Xiangdi Liu Mingdian, yang secara langsung membangkitkan roh jahat, akan lebih mendalam untuk roh jahat kelas 3, dan ini tidak memerlukan transmisi senjata ajaib. Li Chen mengeluarkan setetes darah dari tubuhnya, dan dengan jentikan lehernya, darah itu terbang ke tubuh roh jahat tingkat 3. Esensi dan darah ini tidak hanya mengandung vitalitas, tetapi juga banyak kekuatan mental. Setelah hantu jahat tingkat 3 memperoleh setetes esensi dan darah, ia segera hidup kembali. Tetesan esensi dan darah dicerna dalam tubuhnya dan diubah menjadi energinya sendiri. Setelah merasakan kekuatan mental Li Chen yang kuat, ia segera menyatakan kesetiaannya kepada Li Chen. Kecerdasan roh jahat kelas 3 tidak terlalu tinggi, dan IQ-nya kira-kira sama dengan anak berusia beberapa tahun. Namun, pertarungannya sangat kuat. Pertumbuhan hantu jahat tingkat 3 adalah dengan terus-menerus melestarikan jenisnya sendiri. Li Chen tidak perlu khawatir dengan serangan balik roh jahat tingkat 3. Dia memisahkan sebagian otaknya untuk mengawasi roh jahat tingkat 3 setiap saat. Pelajaran kepada roh jahat tingkat 3. Dia mengulurkan tangan dan meraih senjata ajaib Ghost Banner. Tanpa hantu jahat tingkat 3, senjata ajaib Ghost Banner tidak berguna. Pedang hati terbang keluar dari cincin angkasa, dan senjata ajaib tingkat atas pedang hati bahkan tidak memerlukan restu dari niat pedang, dan dengan mudah memotong senjata ajaib Ghost Banner menjadi beberapa bagian. Senjata ajaib Ghost Banner telah dihancurkan, sehingga satu-satunya orang yang terikat pada hantu jahat tingkat 3 adalah Li Chen yang menggunakan Wu Xiangdi Liu Mingdian. Meskipun kualitas senjata ajaib itu tidak terlalu tinggi, namun juga tetaplah senjata ajaib yang ingin dimiliki oleh banyak pemain jin dan miskin. Para menghubungi jin dan di sekte besar relatif lebih baik. Namun, banyak dari mereka yang menemukan bahwa Golden Core mereka tidak dapat digunakan selama beberapa dekade setelah mengakui Golden Core. Hantu jahat kelas 3 merasa telah kehilangan daratan dengan senjata ajaib, panji hantu, dan mulai mengejar kebebasan dalam pikiran yang tidak begitu cerdas. Tetapi ketika pikiran ini muncul, Li Chen menggunakan otak yang diperuntukkan bagi roh jahat tingkat 3 untuk merasakan pikiran roh jahat tingkat 3 melalui metode rahasia, Wu Xiangdi Liu Mingdian. Kemudian, rasa perih menjalar ke sekujur tubuh hantu jahat kelas 3 itu, membuatnya mengerti apa yang boleh dan tidak boleh memikirkannya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ini adalah hantu jahat tingkat 3 dengan kekuatan yang sebanding dengan ramuan emas. Kamu cukup penurut, kata Li Chen sambil tersenyum. Agar terasa lebih kuat, hantu jahat kelas 3 itu sengaja membuat tubuhnya menjadi material. Jika tidak, tangannya akan melewati roh jahat tingkat 3 dan dia tidak akan merasa seperti sedang menyentuh entitas fisik. Saat memeluk roh jahat tingkat 3, roh jahat tingkat 3 itu menghilang dari perahu tinta meteor. Hantu jahat tingkat ketiga tiba-tiba datang ke sebuah ruangan yang dipenuhi aura pemiliknya, yang mencegahnya menjadi gila. Tiba-tiba, hantu jahat kelas 3 itu menemukan sesuatu dan ingin menyentuhnya. Tetapi bagaimana mungkin Li Chen membiarkan bergerak di ruang komputer? Membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hantu jahat kelas 3 mengirim pesan kepada Li Chen,
meminta Li Chen untuk menyentuh suatu benda di sana. Li Chen sedikit terkejut. Ia menemukan bahwa yang menarik roh jahat kelas 3 adalah iblis yang hanya memiliki cangkang kosong. Awalnya dia mengira bahwa yang paling menarik perhatian hantu jahat kelas 3 adalah tubuh bayi palsu. Bukankah dikatakan bahwa hantu paling menyukai makhluk yang kuat dan melekatkan diri pada tubuh yang kuat? Keadaan cangkang luar iblis itu agak aneh. Ia dapat dilihat, tetapi tidak dapat disentuh dengan pikiran ilahi, senjata ajaib, atau tubuh. Bahkan jika dia ingin memindahkan cangkang luar iblis surgawi, Li Chen hanya dapat melakukannya dengan melepaskan pendapatan dari ruang komputer. Jika tidak, dia tidak akan dapat mempengaruhi cangkang luar iblis surgawi. Dia menyegel cangkang luar iblis itu dengan petir. Setelah beberapa waktu, cangkang luar iblis tidak berubah sama sekali. Li Chen mengisahkan, lalu dia menyingkirkan petir yang menghalangi kulit luar iblis surgawi, dan kemudian mengirim roh jahat tingkat 3 ke sisi kulit luar iblis surgawi. Saat hantu jahat kelas 3 semakin dekat ke cangkang luar iblis, hantu jahat kelas 3 menjadi semakin bersemangat. Li Chen tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun, karena roh jahat tingkat 3 berada di bawah kendalinya, dan dia melepaskan batasan pada roh jahat tingkat 3. Hantu jahat tingkat ketiga menjerit kegirangan dan menerkam cangkang iblis itu. Baik hantu jahat tingkat 3 maupun wujud luar iblis adalah eksistensi ilusi dan terlihat agak aneh. Setelah hantu jahat tingkat 3 bersentuhan dengan kulit luar iblis, ia dengan mudah melewati kulit luar iblis dan memasuki bagian dalam kulit luar tersebut. Li Chen kemudian melihat pemandangan yang mengejutkannya, kulit luar iblis mulai bergerak. Tidak peduli berapa banyak metode yang dia gunakan di masa lalu, dia tidak dapat membuat cangkang luar iblis surgawi bergerak sama sekali. Melalui induksinya dengan roh jahat tingkat 3, dia menemukan bahwa roh jahat tingkat 3 tersebut tengah membangun semacam hubungan dengan cangkang luar iblis surgawi, dan cangkang luar iblis surgawi tersebut menjadi bagian dari roh jahat tingkat 3. Selama proses ini, hubungan antara hantu jahat kelas 3 dan Li Chen tidak berubah sama sekali, dan dia masih di bawah kendali Li Chen. Proses fusi memakan waktu lebih dari setengah jam, dan apa yang akhirnya muncul di ruang komputer adalah kehidupan ilusi dengan penampakan iblis. Namun, iblis tidak dapat mengendalikannya, tetapi hantu ganas dapat mengendalikannya. Produk gabungan ini masih mengakui Li Chen sebagai lokomotif. Mari kita panggil kamu hantu surgawi. Li Chen muncul dengan nama baru untuk monster fusi baru ini. Kekuatan hantu surgawi masih di level ketiga, dan metode serangannya sama seperti sebelumnya. Namun yang berubah adalah hantu langit telah memperoleh perlindungan yang kuat oleh aturan langit dan bumi. Sebenarnya, roh surgawi dapat beralih antara nyata dan virtual dengan bebas. Ketika nyata, ia dapat menjadi seperti hantu jahat kelas 3 biasa. Tidak dapat diserang. Sayangnya, hantu surgawi tidak mewarisi serangan iblis surgawi terkuat. Lolongan hantu surgawi masih satu tingkat lebih rendah dari iblis surgawi yang sebenarnya. Namun, hantu surgawi sudah sangat kuat, dan kelemahannya diimbangi oleh cangkang setan surgawi. Dia tidak akan serapuh hantu jahat kelas 3. Alasan mengapa roh-roh jahat tingkat 3 itu rapuh adalah karena ketika sang sahabat tidak mempunyai sarana untuk melawan roh-roh jahat tingkat 3, maka sang sahabat tidak akan mampu bertahan terhadap serangan roh-roh jahat tingkat 3 tersebut. Setiap kali mereka dibubarkan, asal-usul mereka akan menjadi lebih lemah. Terutama ketika hantu jahat kelas 3 bertemu lawan seperti Li Chen, dia hampir pasti akan mati. Dengan sambaran petir dari langit, roh-roh jahat kelas 3 bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan akan dihancurkan sepenuhnya oleh petir. Setidaknya, ia tidak akan dihancurkan oleh petir langit yang datang secara acak. Hantu jahat kelas 3 berubah menjadi hantu surgawi, yang mana bukan seperti apa yang dipikirkan Li Chen sebelumnya. Dia menginginkan roh jahat kelas 3, tetapi siap untuk mencoba mengendalikan tubuh bayi palsu. Ia mengeluarkan perintah kepada hantu surgawi, meminta untuk mencoba mendekati tubuh bayi palsu tersebut. Sebelumnya saya sudah menduga, jika ada roh jahat tingkat 3 yang mendekati jasad bayi palsu itu, maka roh jahat itu akan ditolak oleh jasad bayi palsu itu dan tidak akan berani mendekat lagi. Jika Anda ingin hantu jahat tingkat 3 dapat memasuki tubuh bayi palsu, Anda perlu menggunakan sumber daya untuk melatih hantu jahat tingkat 3 tersebut agar lebih kuat sehingga dapat menahan kekuatan tubuh bayi palsu tersebut. Hantu surgawi itu menuruti perintahnya dan mendekati tubuh bayi palsu itu sedikit demi sedikit. Tubuh bayi palsu itu dalam keadaan seperti mayat hidup. Bayi palsu itu telah meninggalkan tubuhnya dan tidak kembali. Tubuh bayi palsu itu tidak perlu makan. Mempertahankan kelangsungan hidup tubuh bayi palsu itu. Faktanya, bahkan tanpa tubuh bayi palsu, Li Chen, di alam jin dan saat ini, dapat bertahan hidup hanya dengan menyerap energi spiritual. Namun, dia tidak menginginkannya. Makanan adalah bagian dari kehidupan. Jika dia benar-benar tidak makan, dia tidak akan tahu apakah dia masih hidup. Hantu-hantu surgawi itu menyentuh tubuh bayi palsu itu, tetapi tidak dipengaruhi oleh kekuatannya. Bab 328 Penyergapan. Li Chen menatap hantu surgawi dengan penuh kegembiraan, menyaksikan hantu surgawi memasuki bagian dalam tubuh bayi palsu itu. Hantu surgawi tidak dipengaruhi oleh kekuatan tubuh bayi palsu,
yang mana merupakan hal yang sangat langka. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun hantu memiliki kemampuan untuk merasuki manusia, keterbatasan mereka sangatlah besar. Mempengaruhi kerasukan hantu. Jika ada roh jahat tingkat 3 yang berani menyentuh jasad bayi palsu itu, akibatnya kemungkinan besar jiwa roh jahat tingkat 3 itu akan hancur. Jangankan hantu jahat kelas 3, bahkan Li Chen, saat dia berada pada tahap pembangunan fondasi, tidak berani terlalu banyak menyentuh tubuh bayi palsu itu. Ia kehilangan tubuh bayi palsu, yang setara dengan kehilangan kekuatan mentalnya yang kuat, dan hanya tubuhnya yang menjadi kuat. Tubuh bayi palsu semacam ini tidak dapat menahan kerasukan setan surgawi. Kuasai, perintah Li Chen. Dia sedikit tidak sabar. Namun dia mengerti kekuatan tempur macam apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh bayi palsu. Setidaknya pada tahap Jindan, bahkan jika dia bertemu dengan kedua arhat agung itu, jika dia dapat membiarkan tubuh bayi palsu itu mendekati mereka, dia pasti dapat mengalahkan kedua arhat agung itu. Selain itu, tubuh bayi palsu adalah perisai terbaik, yang dapat menghalangi di depannya dan menjadi perlindungan yang lebih kuat daripada senjata perlindungan sihir. Hantu surgawi itu mematuhi perintahnya dan menggunakan kemampuan kerasukannya. Kemudian mata tubuh bayi palsu itu perlahan terbuka, dan ada sedikit kecerdasan di dalamnya. Cerdas. Li Chen menggenggam tangannya erat-erat, seolah-olah hantu surgawi benar-benar berhasil merasukinya. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak beres. Tubuh bayi palsu itu ingin berdiri, tetapi gerakannya sangat lambat. Butuh lebih dari 10 napas hanya untuk berdiri. Hal itu mengingatkannya pada proses tubuh bayi palsu itu membuka matanya sebelumnya. Dan ia mengira bahwa itu adalah proses roh surgawi yang mulai mengenal tubuh bayi palsu itu. Dia merasakan ketidakberdayaan roh surgawi, yang mengendalikan tubuh bayi palsu itu seperti anak kecil yang menarik kereta. Dirasuki oleh hantu surgawi, tubuh bayi palsu itu bahkan tidak bisa bergerak normal, apalagi bertarung. Li Chen menghela napas panjang. Ia merasa terlalu cemas dan Tiang Wei telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Kalau saja hantu surgawi tidak mengalami perubahan-perubahan yang tidak normal, mungkin saat ini hantu jahat tingkat 3 itu hanya dapat mengitari tubuh bayi palsu itu, dan masih sangat jauh untuk bisa memasuki tubuh bayi palsu itu. Salah satu otaknya terus memperhatikan situasi hantu langit. Setelah lebih dari 1 jam, ia membuat penemuan baru. Tidak ada batasan waktu bagi hantu surgawi untuk merasuki tubuh bayi palsu. Ini berbeda dengan roh jahat tingkat 3. Ketika roh jahat tingkat 3 merasuki seseorang, ia akan menghabiskan energinya sendiri. Mirip sekali dengan iblis. Tidak ada batas waktu bagi iblis untuk merasuki seseorang, dan benda yang dirasuki akan kembali kepada iblis. Hal yang sama berlaku untuk roh surgawi saat ini. Kekuatan tanpa esensi dan kekuatan mental Li Chen. Ini adalah penemuan yang tak terduga. Li Chen berencana mengambil beberapa tugas untuk memulihkan esensi dan darah setelah kembali. Membudidayakan hantu surgawi membutuhkan esensi, darah, dan kekuatan mental. Dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan mentalnya. Untuk pulih dengan sendirinya. Apa yang perlu dilakukan Li Chen di masa depan adalah meluangkan sedikit waktu setiap hari setelah berlatih untuk memperkuat kendali Wuxiang di Liu Mingdian atas hantu langit. Awalnya, hal ini tidak diperlukan, tetapi hantu langit terlalu istimewa. Analisis senjata ajaib kelahiran kuantum 01 menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah terus memperkuat kendali atas hantu langit. Tidak perlu lagi khawatir tentang hantu surgawi, dan pandangan memandang keluar perahu tinta meteor. Ini adalah kesempatan langka untuk bersantai. Karena dia sudah berada di tahap Golden Core dan merupakan seorang ahli sertifikasi, dia tidak percaya bahwa dia akan menghadapi masalah lagi. Jika tidak, dia pasti ingin pergi dan berdiskusi dengan Yin Shilan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa. Dia tahu mengapa Yin Shilan menyendiri. Dia dan Yin Shilan memiliki perjanjian bahwa mereka akan menjadi sahabat tahu setelah mereka berdua memperoleh ramuan emas. Meskipun Yin Shilan tidak mengatakan sesuatu secara eksplisit, dia dapat merasakan emosi dalam penjelasannya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika melihat 4 kapal terbang mendekat dari depan. Terbang di sepanjang jalan. Tepat saat kapal keempat terbang mendekatinya, mereka tiba-tiba berubah arah dan sekitarnya. Gelombang pembentukan muncul dari antara keempat kapal terbang dan segera menutupi kapal tinta meteor. Li Chen menatap gerakan keempat kapal terbang itu dengan takjub. Ia menggunakan indera ilahinya untuk mendinginkan mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki lebih dari 100 kali. Alasan mengapa dia dapat mencapai lebih dari 100 kali dalam waktu singkat adalah karena dia menggunakan lebih dari 100 otak dan mengendalikan lebih dari 100 pikiran ilahi pada saat yang bersamaan. Dia ingin melihat apakah ada tanda-tanda kutukan di tubuhnya. Jika tidak, mengapa dia akan mendapat masalah begitu dia meninggalkan sekte tersebut? Itu seperti kutukan yang mengikutinya. Dia adalah seorang yang cerdas Jindan, yang mengendalikan perahu terbang ajaib, jadi bagaimana mungkin dia diserang oleh seorang yang berkuasa? Hasilnya tentu saja tidak ditemukan apapun. Dia bersih dan tidak ada jejak kutukan. Keempat kapal terbang itu jelas dirancang untuk penyergapan terhadap para pendeta,
dan ada susunan sihir khusus di dalamnya yang jarang terlihat di kapal terbang. Hal ini membuat para biksu di keempat kapal terbang mempunyai niat buruk terhadap Li Chen, tetapi Li Chen tidak menyadari tepat pada waktunya. Susunan sihir semacam ini sangat langka, setidaknya Li Chen jarang melihatnya. Varian dari formasi 4 fase yang diatur oleh 4 kapal terbang bersembunyinya energi di wilayah udara ini dan pada saat yang sama menghalangi pelepasan kapal tinta meteor milik Li Chen. Ketika formasi 4 fase terbentuk, kekuatan spiritual dimobilisasi, yang menghancurkan efek formasi yang sebelumnya dapat mengisolasi roh jahat, sehingga memungkinkan Li Chen merasakan para biksu di 4 perahu terbang. Ada 12 bertengkar jindan, 2 diantaranya berada pada tahap jindan akhir, dan sisanya berada pada tahap jindan awal dan tengah. Para petarung ini memang sangat sakti, dan nyaris tidak mampu menindas mayat perak Li Chen. Namun, dia tidak berniat menggunakan mayat perak itu. Formasi 4 fase memang efektif, tetapi para menghubungi ini sepertinya tidak tahu bahwa dia juga ahli dalam formasi. Mendirikan formasi di depan seorang master formasi untuk membatasi tindakannya hanya mungkin dilakukan jika ada pula seorang master formasi di sisi yang berlawanan. Li Chen hanya perlu menggunakan indera ilahinya untuk mengamati sekelilingnya dan dia menemukan banyak kekurangan dalam formasi 4 fase. Dia tidak melakukannya. Ketika 12 biksu jindan terbang keluar dari kapal terbang dan mengeluarkan senjata ajaib mereka masing-masing untuk menyerang Li Chen, mereka tidak tahu bahwa formasi 4 fase yang mengelilingi Li Chen juga mengelilingi mereka. Siapa kau? Mengapa kau ingin menghentikanku? Li Chen bertanya dengan suara berat. Sebelum mengambil tindakan, dia ingin mengetahui identitas pihak lain. Dia tidak memiliki banyak musuh yang kuat di benua Shu Utara, dan para biksu ini jelas bukan arhat dari kuil Qianye. Tuan Li, Anda bisa saja bekerja sama dengan perusahaan dagang Tianxing. Tetapi Anda telah membuat pilihan yang salah, yang menyebabkan perusahaan dagang Tianxing menderita kerugian besar. Kami di perusahaan dagang Tianxing harus menggunakan hidup Anda untuk memberitahu benua Shu Utara tentang konsekuensi karena telah mengirimi kami. Salah satu dari 2 tetangga jindan yang telah meninggal menjawab pertanyaannya tanpa keraguan. Jelas, serangan terhadap perusahaan dagang Tianxing oleh sekte-sekte besar di benua Shu Utara akhir-akhir ini tidak menyebabkan perusahaan dagang Tianxing menghilang sepenuhnya. Terlebih lagi, perusahaan perdagangan Tianxing masih mempertahankan sistem intelijen yang kuat. Jika tidak mungkin untuk menemukan masalah ini segera setelah Li Chen meninggalkan sekte, dan tidak mungkin untuk mencegatnya di sini. Jelaslah bahwa para biksu dari perusahaan perdagangan Tianxing yakin bahwa Li Chen tidak akan bisa melarikan diri. Jadi mereka mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Baru saat itulah Li Chen menyadari bahwa dia tampaknya benar-benar menyinggung perusahaan perdagangan Tianxing, sebuah perusahaan perdagangan lintas benua. Sebagian besar pengaruh besar perusahaan perdagangan Tianxing di benua Shu Utara hancur karena sebagian informasi intelijen yang diberikannya. Tidak heran perusahaan perdagangan Tianxing terus mengejarnya dan memblokirnya segera setelah mereka mendapat kesempatan. Sebaliknya, aliran darah di tubuhnya menjadi lebih cepat dan cahaya bersinar di matanya. Ia telah mencoba berbagai kemampuan senjata ajaib kelahirannya Quantum 01, yang memang banyak membantu. Namun ia belum pernah merasakan khasiat senjata ajaib kelahirannya Quantum 01 dalam pertarungan sesungguhnya. Dalam pikirannya, ia mengeluarkan perintah pertempuran kepada senjata ajaib penyelamat hidupnya Quantum 01. Karena dia berada di dalam Meteor Ink Bolt, pengamanannya masih bagus. Reaksi kekuatan spiritual yang begitu kuat, berhati-hatilah. Namun, dia merasakan reaksi spiritual yang kuat dari Li Chen. Karena Li Chen berada di dalam perahu tinta meteor, 12 kekuatan jindan di sisi berlawanan tidak melihat pergerakannya. Dia tidak melakukan mantra terlarang, juga tidak menggunakan jimat yang melampaui levelnya. Sebaliknya, dia melakukan mantra target tunggal tingkat 3, Taishuan Divinate Thunder, di antara mantra guntur. Melontarkan, Taishuan Divinate Thunder, sekali tentu tidak akan menyebabkan seseorang yang menggunakan jindan akhir bereaksi seperti ini. Dengan kata lain, dia memiliki 5 ramuan emas. Ramuan emas tahap awal. Dalam sekejap, guntur ilahi Taishuan menyelesaikan persiapannya sebelum digunakan. Di dalam kabin kecil kapal tinta meteor, cahaya dari 100 pola mantra hampir membuat mata terang di kabin itu tidak dapat melihat apapun. Saat mendiang pihak yang berkuasa jindan mengeluarkan peringatan, pihak yang berkuasa jindan lainnya juga merasakan benturan kekuatan spiritual yang mengerikan di dalam senjata ajaib perahu terbang. Mereka tidak akan terus melancarkan serangan yang akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian pada kesempatan pertama. Li Chen telah terperangkap dalam formasi 4 fase dan tidak dapat melarikan diri. Hingga terbunuh. Dengan keunggulan yang ada, mereka hanya perlu memblokir serangan pertama Li Chen. Li Chen tidak akan dapat melancarkan serangan seperti itu lagi. Kedua mendiang bermitra jindan saling berpandangan, dan ada keraguan di mata mereka. Fluktuasi energi spiritual yang kuat yang dikaitkan dengan guntur itu berkali-kali lebih kuat daripada mantra yang dikaitkan dengan guntur yang mereka ketahui. Mereka tidak mengira Li Chen sedang meraih mantra petir. Dalam pertarungan sesungguhnya, mantra tingkat 3 hampir tidak mungkin digunakan, terutama jika jumlahnya lebih sedikit. Karena waktu yang dibutuhkan untuk merapal mantra tingkat 3 terlalu lama,
Apalagi seorang pendekar seperti Li Chen yang ahli dalam bidang spesifikasi dan baru saja memasuki tahap ramuan emas, bahkan seorang pendekar ramuan emas veteran yang telah berada di tahap ramuan emas selama ratusan tahun. Hanya sedikit orang yang akan bersusah payah merapal mantra tingkat 3. Bukan berarti mantra tingkat 3 tidak kuat, tetapi butuh ratusan tahun untuk menyebarkan mantra tingkat 3 hingga sempurna, dan waktu serta tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan efek mantranya. Pada saat ini, jika Anda menggunakan untuk meneliti jimat, Anda dapat mengubah mantra tingkat 3 menjadi jimat, sehingga mencapai efek mantra dengan cepat. Dengan bantuan senjata ajaib penyelamat nyawanya Quantum 01, Li Chen mampu mentransmisikan mantra tingkat 3 dengan kecepatan pembacaan teoritis tercepat. Yang terpenting, senjata ajaib penyelamat hidupnya Quantum 01 memberikan lebih banyak otak yang tersedia. Satu otak hanya dapat mengeluarkan satu mantra dalam satu waktu. Otak seorang yang cerdas. 100 otak senjata sihir penyelamat seumur hidup Quantum 01 yang digunakan dalam pertempuran melewati batasan aturan, yang memungkinkan dia untuk mengulangi 100 mantra tingkat 3 sekaligus. Untuk sementara, karena perusahaan dagang Tianxing tidak segera mengambil tindakan tetapi menjawab pertanyaan Li Chen memiliki keuntungan dalam mengambil inisiatif. Tepat saat ke-12 biksu Jindan mengambil kembali senjata ajaib mereka dan bertahan tenaga kerjanya, perahu tinta meteor mengeluarkan cahaya ajaib yang cemerlang dari dalam keluar. Pola mantra, Taishuan Divine Thunder, yang luar biasa indah diulang 100 kali dan meledak pada saat yang sama, menciptakan pemandangan dengan dampak visual yang luar biasa. Tetapi ke-12 biksu Jindan tidak punya waktu untuk menghargai keindahan tertinggi dari atribut guntur saat 100 kilat menyambar mereka. Petir yang dilepaskan oleh Thunder Magic adalah yang tercepat di antara semua mantra. Sekalipun Anda memiliki kekuatan supranatural, Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu sehingga Anda dapat menggunakannya kapan saja. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun dari 12 belas yang berkuasa Jindan di sini yang menguasai kekuatan supernatural. Ada 100 baut petir. 8 baut petir untuk masing-masing kekuatan Jindan awal dan tengah, dan 2 kekuatan Jindan akhir yang diberi perhatian khusus, dengan masing-masing 10 baut petir. Salah satu sihir petirnya hampir setara dengan 100 penyihir petir yang menyerang pada saat yang sama. Inilah peran senjata ajaib menyelamatkan nyawa Quantum 01 dalam pertempuran. Senjata ini lebih kuat dari senjata ajaib lainnya. Bab 329 Pertempuran. Masing-masing yang bertabrakan Jindan awal dan tengah dari perusahaan perdagangan Tianxing hanya diserang oleh 8 petir. Namun, kita harus memperhitungkan bahwa ini adalah mantra serangan target tunggal tingkat 3 dari sihir petir. Menggunakan senjata ajaib, ia memanfaatkan kekuatan tertentu yang terpadatkan di dalam senjata tersebut dan menggunakan kekuatan pendeta spiritual untuk merangsangnya dengan cepat. Dalam waktu yang lama. Sebenarnya, kekuatan di baliknya terletak pada sihirnya. Mantra, semakin besar pula kekuatannya. Sampai batas tertentu, mantra tingkat 3 merupakan kekuatan terkuat yang dapat dilepaskan oleh seorang yang menguasai Jindan. Selain itu, petir ilahi Taishuan adalah mantra tingkat 3 yang dikenal sebagai mantra guntur terkuat. Oleh karena itu, ancaman Taishuan Divine Thunder terhadap otoritas Jindan tahap awal dan menengah masih sangat kuat. 8. Taishuan Divine Thunder secara bersamaan menargetkan seorang master di tahap awal atau tengah Golden Core, dan ancaman yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Pertarungan baru saja dimulai, atau lebih tepatnya, belum benar-benar dimulai. Para melewati tahap tengah Jindan juga tidak bertahan lama. Hanya bertahan 1/10 napas lebih lama daripada untuk melewati tahap awal Jindan. Jindan tidak dapat menghalanginya, dan pertahanan mereka hancur hampir pada saat yang bersamaan.